Masih ada 2 menit lagi. Ayo, ayo, ayo. Ya, Layer Ben, silakan Layer Ben. Iya. Jadi aku hanya tunjukkan bahwa malaikat itu apa sih gitu ya. Supaya tahu kita bedanya malaikat. Jadi malaikat itu kan ciptaan itu. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu. Utusan yang berbicara bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Malaikat adalah makhluk, tetapi suci dan mantap walaupun mempunyai kemauan yang bebas dan karena itu bisa terpengaruh oleh godaan dan dosa. Jadi itu makhluk, artinya ciptaan. Sedangkan Roh Kudus itu adalah roh Allah. Roh Allah kan prinsip hidup Allah. Masa prinsip hidup Allah ciptaan Allah berarti mati dong. Nah, jadi memang berbeda ya. Bagi mereka itu Jibril, bagi kita itu malaikat. Walaupun nanti esensi Jibril dengan esensi malaikat berbeda. Contoh ya, malaikat itu malaikat yang kita bahas di sini ya. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh, tidak memiliki tubuh seperti manusia. Malaikat itu tidak kawin dan juga tidak mati. Kalau di mereka malaikat itu mati loh. Jibril nanti. Malaikat adalah makhluk ciptaan yang diciptakan oleh firman-Nya. Kristus menciptakan malaikat supaya mereka memuji dan memuliakan Dia. Kolose 1:6. Itu ciptaan. Jadi malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Jumlah mereka dalam penciptaan itu beribu-ribu. Kemudian ada namanya malaikat Mikail, Gabriel, dan Lucifer. Baru ada kerub dan serafim. Kita lihat ya tugasnya apa, pelayanan malaikat, melayani Allah, baru melayani Yesus. Di situ ya, baru itu juga untuk melayani orang percaya, orang Kristen, ada malaikat. Itu proteksi fisik, pemeliharaan fisik, memberikan petunjuk, menolong dalam jawaban doa, iya. Sekarang kita lihat relasi dengan orang tidak percaya, malaikat itu nanti akan menyatakan penghakiman. Sekarang kita lihat malaikat dengan Jibril beda. Kalau malaikat itu berbicara langsung kepada para hambanya. Tidak seperti terjepit leher ya, hadir dalam rupa manusia atau dalam bentuk terang yang bersinar, selalu memberikan damai kepada yang berjumpa dengannya. Berita yang dibawa selalu benar, nyata, dan selalu baru. Beritanya itu bernilai kerajaan surga, hadir dalam bentuk kemuliaan dan terang adanya, tidak menakutkan atau seperti orang keringat dingin, tidak. Maka beda dengan Jibril. Itu yang mau ditegaskan. Jadi memang kalau Jibril itu adalah Roh Kudus, berarti Allah di Muslim itu memang nggak punya Roh Kudus ya. Tidak punya kehidupan, artinya ya bagi kita itu sama dengan patung. Karena patung saja yang tidak memiliki prinsip hidup. Karena itu dia, oke. Kayaknya debatnya masih terlalu sopan ini. Saya kompor-komporin sedikit lah ini. Gimana ini Pak Amir ini? Masa mau dibantah ulamanya sendiri sih? Coba silakan Pak Amir atau Pak Iwan atau ini siapa, Pak Awi atau siapa? Ya baik ya. Yo. Ini perjelas dulu sesinya ini, apa hanya kita menjawab terus atau ada sesi bertanya? Nggak perlu kamu nanya. Udah jelas kita semua. Ada kasih penjelasan. Enggak, silakan sambil menanggapi diselipkan sedikit pertanyaan lah. Ini penasaran sama kalian. 6 menit itu banyak loh. 6 menit itu banyak loh. Sensi banget sih Rian hari ini. Sabar, mereka takut ditanya. Rian, sensi banget Rian. Takut ditanya sih Rian. Enggak, saya itu enggak pernah. Kenapa takut ditanya Rian? Aduh. Ya, sudah. Ya, 6 menit itu banyak loh Pak Iwan. Bahkan terkadang kalau teman Muslim atau teman Kristen masih ngomong, waktu sudah habis masih saya kasih loh. Silakan dimanfaatkan. Iya, screen dibuka. Screen-nya. Tolong dilihat Pak Iwan kalau kelihatan ya. Iya, belum kelihatan. Ya. Kepalanya bukan. Ya, saya ingin menanyakan kepada Bang Rion, tolong dijawab ini. Apa maksud Lukas 22:43-44? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, untuk memberi kekuatan kepadanya, Isa sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Malaikat, jawabannya bagaimana? Langsung aja gue jawab. Malaikat. Jawab apa? Jangan kepala sendirian. Sabar. Aduh. Jangan dipotong. Gini, siapakah itu? Ya malaikat jawabannya. Langsung. Ngapain lama-lamaan? Malaikat itu, malaikat dari langit. Mau ngapain? Ini malaikat Jibril berarti itu. Sama dengan Al-Qur'an. Sabar dulu.
kita selesaikan dulu. Jangan dipotong dulu. Kamu itu ketampol. Jadi malaikat itu, jadi Roh Kudus itu ya malaikat Jibril. Disebut malaikat. Karena Isa Sebentar. Ya. Langsung pertanyaan kedua. Yesus itu dinaiki Roh Kudus siapa? Malaikat Jibril. Ayo, pertanyaan kedua. Kenapa sudah kacau begini? Iya, jangan kacau, jangan dipotong dulu. Kami semua tanya dia belum. Panasin dia. Terguncang lah dia. Pertanyaan sudah kacau, Sirion. Udah. Yang lain. Malaikat itu. Mengapa Yesus dikuatkan oleh malaikat Jibril itu? Hah, Ayo, jawab. apa itu? Iya, nanti. Udah, sekarang gue jawab. Sebentar, masih ada waktu. Coba tampilkan timer, cuma itu aja kayak yang ditanyakan. Iya, itu aja dulu. Dia jawab Oh, ya dulu. udah. Kenapa Sini Ya, jawab. sebentar, Yesus masih ada waktu dikuatkan kan? oleh Biar kita malaikat? bicara juga kalau masih ada waktu. Dia mau menyamakan itu malaikat dengan Roh Kudus. Fokus itu dulu, fokus gue. Oke. Jadi gini Sebentar, ya. timer bagaimana ini? Mana? Timer sudah habis ya waktu Muslim? Belum. Iya. Masih banyak. Masih 4 menit lagi. Terusin. Jadi begini loh ya, terkait dengan apa yang dijelasin siapa yang tadi tuh, siapa tadi yang ngomongnya agak pelan-pelan tadi, terkait dengan Roh Kudus malaikat yang menjelma. Lah, bener toh? Kalau malaikat itu bisa menjelma. Jadi yang ketemu para nabi yang menjelma sebagai manusia, itulah malaikat. Seperti siapa? Seperti yang ketemu sama Abraham atau Ibrahim. Ibrahim ketemu siapa? Ketemu para malaikat. Bukan Tuhan menjelma sebagai manusia, bro. Jadi malaikat yang bisa menjelmakan diri jadi manusia seutuhnya. Dasar Islam lu. Oke, inilah kebenaran di dalam Islam. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus bukan rohnya Tuhan itu sendiri. Roh Kudus adalah roh ciptaannya Tuhan. Ya ini siapa? Malaikat Jibril yang untuk mendampingi siapa? Mendampingi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Isa alaihissalam. Disampaikan kepada siapa? Bani Israel. Inilah kebenaran, bro. Jadi jangan kau samakan Roh Kudus dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus itu diciptakan. Kalau Tuhan itu nggak ada yang menciptakan, bro. Kalau nggak ada yang menciptakan berarti berdiri sendiri. Dan khalafatul khawaditi tidak sama dengan makhluknya. Inilah relevannya di dalam Islam, bro. Jangan kau samakan Roh Kudus dengan Tuhan itu sendiri kalau menurut Islam. Karena apa? Yang memberi kekuatan Isa alaihissalam adalah Roh Kudus untuk membawakan apa? Wahyu dan membuat mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Mujizat. Jadi namanya mujizat itu diberikan para nabi. Jadi kalau pemegang mujizat itu bukan Tuhan, bro. Itu adalah pemberian. Kalau kamu mengatakan Yesus membawa mujizat, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Karena membawa mujizat. Mujizat dari mana? Dari Tuhan. Gitu, bro, karena narasi. Inilah kebenaran Islam. Silakan, Bang. Kita goyang dia. Tampilkan timernya coba. Masih ada waktu kan? Pertanyaan dari pihak Saya tambahkan ya. Chris kan ada yang belum dijawab loh. Jangan menanggapi aja, tapi ikut menjawab juga dong. Masih ada 2 menit, 14 detik lagi. Ayo terusin. Saya screen buka. Ya. Ya. Fokus ya. Tadi Bang Erben mengatakan itu Roh bahwa Itu. malaikat itu dalam pandangan orang Kristen adalah utusan suci, kudus, pembawa petunjuk, mengabarkan hal-hal lain. Sebenarnya itulah yang dimaksud oleh Roh Kudus. Sebenarnya Bang Erben sudah mengetahui definisinya, tapi belum mengetahui. Waduh. Ya, Roh Kudus sudah jelas. Saya akan jelaskan lagi bahwa malaikat itu di dalam Quran An-Nahl 2, dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan firman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Di dalam An-Nahl, pada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Kemudian Allah memilih utusannya dari malaikat dan dari manusia. Jadi Roh Kudus di dalam Islam ini, saya pertegas bahwa Roh Kudus menguatkan Isa Al-Masih tadi adalah Roh Kudus yang menurunkan kitab suci Al-Quran, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan pengwahyuan Al-Quran. Di situ banyak sekali menjelaskan bahwa yang mewahyukan Al-Quran adalah Jibril atau Roh Kudus. Jadi di Islam itu sangat jelas
jika Anda tadi menggunakan bahwa Isa diperkuat oleh Roh Kudus, maka Anda itu bunuh diri. Sebab Roh Kudus di ayat-ayat lain dijelaskan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ya, ini silakan baca ya. Di dalam Amsal 102, katakanlah Roh Kudus, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang berserah diri kepada Allah. Di dalam Al-Baqarah 97-98, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Jadi tadi si Derion menggunakan Roh Kudus itu untuk mengiring kepada keyakinannya. Ini sangat terbantahkan dengan ayat-ayat lain bahwa dalam Al-Quran banyak menyebutkan justru Roh Kudus adalah Jibril yang menurunkan Al-Quran. Tadi tolong dijawab, untuk apa? Sudah? Siapa namanya itu? Sudah? Oke. Silakan dari pihak Kristen. Ya, terkait ini aku singkat aja terkait pertanyaan kamu tadi di Taman Getsemani itu di Lukas berapa, Pak? Boleh tampilin nggak? Bacain di Lukas berapa coba? Lukas 22 ayat 43. Oke, baik nih Pak ya, perhatiin. 22 43. Nih. Maka seorang dari malaikat, fokus kita kan gini, siapakah Roh Kudus dan dari Islam dan Kristen ya. Kamu nanya ini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Ia sangat ketakutan. Ini di latar belakangnya di Taman Getsemani. Ini suara gue jelas nggak? Di Taman Getsemani. Ya jelas kan? Malaikat memberi kekuatan, bukan memberi wahyu. Diperkuat. Memang pada waktu itu Yesus itu sedang menghadapi penyalipan kan? Ya jelas. Apa yang di sini memberi wahyu? Justru di sini malah ditegasin lagi. Tapi malaikat ini Pak, bukan malaikat Jibril. Bukan Roh Kudus. Sorry. Ini malaikat yang malaikat disebutnya. Kenapa kamu arti Roh Kudus? Itu jawaban saya. Jawabannya, lalu di situ siapa yang memberi kekuatan deh? Malaikat. Kenapa? Karena kemanusiaan Yesus itu untuk sementara waktu ini di kitab Ibrani, gue lupa di ayat berapa exactly-nya ya. Dibuat bahkan lebih rendah dari malaikat. Dia kan mengosongkan diri sebagai manusia. Malaikat itulah memberi kekuatan. Tapi masalah penjelasan itu lebih jelas. Itu bukan bahasan topik kita. Yang kita bahas si Roh Kudus, Pak. Saya nggak mau bahas tergiring-giring ke situ. Saya tahu persis kalian itu. Saya nggak bahas tentang Yesus atau Kristologi. Yang kita bahas tentang Roh Kudus. Ini bukan Roh Kudus, jelas namanya disebutnya apa? Malaikat. That's it. Jelas, nggak perlu berspekulasi. Jelas kok malaikat disebut. Ya, silakan Leher Ben. Bentar, aku dikit. Ya, jadi narasi Amir kayak meriam bambu, udah jelas ya ajarannya kayak seperti apa. Yang pernah dengar, yang saya dengar itu Mikael jadi manusia dan dia menjadi Mikael. Ya sama ini persis. Jibril jadi Isa naik ke surga jadi Jibril. Udah clear. Udah lanjut, Erwin. Iya. Jadi kalau memang ya kita hanya membuktikan perbedaan ya. Jadi kita melihat perbedaannya bahwa bagi mereka Roh Kudus itu Jibril, ciptaan. Bagi kita Roh Kudus itu adalah prinsip hidup, daya kuasa, tenaga aktif Allah yang kekal dan maha hadir, maha kuasa. Jadi sebenarnya kita punya Allah yang berbeda, punya nabi yang berbeda, punya kitab yang berbeda. Dan itu dimaklumi kenapa? Karena ajaran Islam ini kan baru datang sekian ratus tahun, 700 tahun, 600 tahun setelah Kristen. Ya. Maka dikatakan aku akan mencurahkan rohmu ke atas keturunanmu. Itu di Yesaya. Ya Allah, roh dari segala makhluk. Jibril nggak pernah atau malaikat roh dari segala makhluk. Juga. Kita ini aja, kita belum tahu ini mereka ini kan mitos, nanti saya bertanya itu. Allah membuat aku. Jadi masa Jibril membuat aku? Kenapa saya membuat aku kan lucu. Gimana aja terus lu. Roh Allah itu adalah roh yang kekal.
Di kalian itu Ya. Jibril mati loh semuanya. Serang aja terus mereka. Oke. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jibril nggak pernah mencipta loh, Jibril. Bahkan di Muslim itu yang mencipta ya Allah, kun fayakun, walaupun nanti prosesnya panjang. Jadi kalau kalian samakan roh Allah menjadi Jibril, ya bertolak belakang dong dengan Alkitab ini. Ini kita Yahudi mas ini. Baru kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Jibril nggak pernah mencurahkan kasih Allah loh. Roh kebenaran yang keluar dari Allah ia akan bersaksi tentang Yesus. Keluar loh dari Allah, dari Bapa itu roh kebenaran itu. Apa Jibril keluar dari Allah? Waduh. Ia tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Roh yang satu dan yang sama. Yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah ada roh Allah. Jibril nggak tahu apa yang terdapat dalam diri Allah itu. Karena Jibril itu atau malaikat itu ciptaan. Ya ini menurut saya yang harus dipikirkan kawan-kawan muslim ya. Baru saya lanjut dulu lah ke sini ya. Ini tentang apa nih? Apa itu kegunaan Roh Kudus bagi gereja akan menerima kuasa. Jadi Roh Kudus itu memberi kuasa loh. Kuasa yang diberikan itu buat menghadapi ancaman intimidasi, buat untuk berkata tidak atas dosa, kekuatan untuk menghadapi tantangan dunia, kuasa untuk mengadakan mujizat, baru memampukan gereja untuk bersaksi, menceritakan Yesus kepada seluruh manusia, mulai Yerusalem dia sampai ujung bumi. Baru dikatakan lagi memberi karunia-karunia loh Roh Kudus itu. Jibril nggak pernah memberi karunia-karunia. Karunia apa itu? Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini karunia diberikan Roh Kudus. Baru Roh Kudus itu juga memberikan buah-buah roh karakter. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah karya Roh Kudus. Ini bukan karya Jibril ini. Jadi ini dia yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Itu yang harus dipahami oleh saudara-saudara kita kalau mau mengenal kebenaran yang sejati. Jadi Roh Kudus itu bukan seperti yang kalian pikirkan itu. Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Masih ada waktu kok? Gimana waktu? Oke, ini saya Masih ada 1,5 menit. Umar, boleh Umar. Take your time. Ada yang mau? Silakan. Nah, lanjut. Gak apa-apa. Aku lanjut tunjukkan aja udah ini. Oke, silakan yang mau yang namain. Silakan. Umar, boleh Umar. Oke, silakan Umar. Ya, jadi kalau kita melihat dalam Quran sendiri tidak pernah ada frase yang betul-betul dari original teksnya mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Jibril. Semua itu ada dalam tanda kurung yang entah siapa yang menuliskan itu, tangan-tangan jahil siapa yang menuliskan Roh Kudus dalam kurung Jibril. Jadi Roh Kudus itu dijibrilkan oleh tangan jahil yang ada dalam kurung ini. Sehingga artinya wahyu Allah dilengkapi oleh manusia gitu kah? Ya, sepertinya begitu. Oh. Ya kan? Walaupun saya tidak percaya bahwa Quran itu adalah wahyu Allah, gitu kan. Nah, jadi yang kita harus pertanyakan siapa tangan-tangan jahil siapa yang memasukkan nama Jibril di dalam kurung, menjibrilkan Roh Kudus itu dalam kurung itu. Dalam original teksnya tidak ada begitu, gitu. Oke, siap. Rata-rata dalam kurung tadi ya semuanya. Iya, semua dalam kurung. Nah itu kan. Bentar. Biar adil. Dek, pertanyaan lo yang belum dijawab nggak? Apa? Pertanyaan gua belum. Pertanyaan lo yang belum jawab nggak? Tegasin biar teman-teman muslim nggak lupa. Yang mana? Gini loh, kalian itu kan tadi yang tentang doa itu. Singkat. Oke, doa itu gini. Doa itu kalau kamu nggak terima, fine. Kalau nggak, cuman jelaskan kenapa kamu nggak terima itu. Itu kan gua kan jelas itu sanad perawinya. Kalau nggak terima, di mana sanad yang mana yang terputus? Gue pengen tahu alasan kalian. Jangan cuma ngasal-ngasal nolak gitu loh. Ya itu aja gue pengen tahu. Kalau terima ya udah, berarti ini bukan pewahyuan. Oke, cukup. Si raja orang Yahudi, pertanyaan lo ada yang nggak dijawab nggak? Singkat, cepetan. Oh, nggak ada respon. Ya udah, oke. Oke, dari pihak muslim silakan langsung.
Pertanyaan Oke, dari Ade itu terkait udah di highlight tadi ya. sebutkan, iya, Yuk, terkait silakan. dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran ya. Karena kami mempercayai dengan Ruhul Kudus yang ada di dalam Quran. Tapi kalau kalian menarasikan Roh Kudus yang terkait dengan apakah Roh Kudus di dalam kitabmu itu berdasarkan kitab aslinya. Kalau kami berdasarkan kitab aslinya seperti ini. Nazalal malaikatu wa ruhul fiha bi'idni rabbihim min kulli amri. Ya dah. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk apa? Mengatur segala urusan. Berarti Rohul Kudus di sini dinamakan Rohul Kudus ini adalah malaikat Jibril. Dengan Pak Umar tadi, apakah Pak Umar sudah mengertikah ini? Fa'anzala Ruhul Kudus min rabbika bil haqqi liyudhilul ladina amanu wa hudaw wa yusra lil muslimin. Mana. Katakanlah, Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah diberi iman. Mana. Mana. An-Nahl ayat 102. Semua kan harus dalam kurung sama tafsir kan. Mana ada dalam kurung? Nazaluhu Ruhul Kudus min rabbika. Katakanlah, Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Siapakah yang menurunkan Al-Quran dari Tuhannya? Malaikat Jibril. Oh ya enggak lah. Itulah namanya fi'il mudhari'. Tahu nggak kamu fi'il mudhari'? Gak usah ngomong nanya yang nggak tahu. Sabar. Gini, ada original tag ya. Kalau kamu mengatakan Roh Kudus, original tagmu apa? Apa yang dinamakan Roh Kudus di dalam original tagmu? Kalau kami jelas di dalam Al-Quran dijelaskan. Enggak tertulis. Apa yang kau samakan di dalam Al-Quran? Tidak ada, bro. Kalau dalam kamu berbahasa Indonesia dengan Roh Kudus menyamai Rohul Kudus yang ada di Al-Quran. Apa yang kau harapkan? Kami menyatakan Roh Kudus di dalam Al-Quran dengan makna atau tafsir adalah malaikat Jibril. Kalau kamu Roh Kudus kau tambahkan Tuhan itu sendiri. Sekarang di dalam teks aslinya Roh Kudus atau Roh Kodes itu apa? Menurut Roh Kodes itu apa? Pakailah bahasa orisinil kitab. Biar kamu jelas, jangan menyamakan Roh Kudus di dalam Al-Quran, bro. Dalam Al-Quran jelas. Di dalam Al-Quran jelas bahwa penafsiran atau penyataan di dalam Roh Kudus atau penjelasan Roh Kudus adalah malaikat. Sekarang, Umar, di dalam kitab Roh Kudus itu di dalam bahasa aslinya apa? Makanya kalau punya kitab itu kan bahasa asli, jangan menyamai-nyamai, biar nggak gabrol. Sekarang kamu nggak berokan sendiri, sedangkan di dalam Al-Quran Ruhul Kudus ada. Di dalam kitab originalmu tunjukkan pada kami. Kalau di Al-Quran jelas. Ayo tunjukkan. Ayo tunjukkan apa di dalam bahasa Roh Kudus dalam bahasa aslinya. Buat aku. Ini. Jangan karena Ruhul Kudus ada di Al-Quran. Ingat itu kamu. Ini loh, gini loh, Pak. Penjelasan Al-Quran adalah malaikat Jibril. Sekarang kalau aku tanya, bahasa asli yang difirmankan Tuhan kepada nabimu siapa? Bentar, ada 3. Jangan bahasa Indonesia. Tadi kan. Kalau aku ada bahasa narasi, bahasa Arab, ada bahasa original text, bahasa firman. Ayo, kegepok toh? Kamu menyamai Roh Kudus terkait dengan di dalam Al-Quran, tapi kamu sendiri gabrol menjelaskan Roh Kudus itu sendiri. Bentar ya. Kalau dalam Al-Quran jelas kok kamu menyamai Roh Kudus di dalam Al-Quran, tapi kamu menolak apa yang dijelaskan dalam kami. Sedangkan kami di dalam teks original firman ada. Ayo Umar, kamu murtadin kah? Tunjukkan kemurtadinanmu. Gak usah ngomong murtadin kamu. Ya, namanya Umar itu biasanya Muslim. Tunjukkan murtadinanmu. Tunjukkan sama saya sini. Ada urusan sekarang gini, kamu menyamakan Roh Kudus di dalam Al-Quran juga. Sekarang saya jelaskan Roh Kudus di dalam Al-Quran adalah malaikat Jibril. Sekarang kamu tunjukkan bahasa aslinya firman Tuhan yang menyatakan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Tunjukkan. Kalau kami menyatakan benar, karena kami mempunyai teks aslinya. Apa yang kau mau debatkan di sini? Kau mau
Kau mau Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri? Mana, nggak ada. Dalam Al-Quran dijelaskan ada malaikat Jibril. Bukan, Kamu ada mau apa, Umar? Namanya aja Umar. Gimana kamu? Jelaskan terkait dengan apa aja di dalam Quran. Kamu nggak tahu fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il apa semua nggak tahu. Siapa yang mut-mut gue nih? Kamu tahu nggak? Dalam Quran itu adalah penjelasan. Ada lahu. Terus adalah Jibril, semua ada dalam waktu-waktunya. Nah, jangan disela dong bro, ini waktunya muslim. Kamu menyatakan Roh Kudus yang disamakan di dalam Al-Quran. Sedangkan Ruhul Kudus atau Roh Kudus di dalam Al-Quran jelas malaikat Jibril, penyampai wahyu. Sama dengan apa yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam nggak kau samakan dengan Yesus, terserah. Tapi banyak gereja-gereja yang namakan gereja Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Lah, berarti masih menyamakan dong. Itu kan supaya matamu nyambung, otaknya dibuatlah Isa, padahal bukan. Itu ini narasinya sudah benar kok. Sekarang di dalam Al-Quran jelas, konteksnya jelas, tulisannya jelas, bacaannya jelas. Sekarang aku mau nanya, kamu yang bahasa Indonesia sekarang ya, original teksnya terkait Roh Kudus itu apa? Kita fokus aja Tuhan itu sendiri atau apa? Kalau Tuhan itu sendiri original teks. Original teks firman Tuhan itu pasti disampaikan kepada para nabi. Pasti mempunyai original teks. Tanya yang lain. Tanya yang lain. Kamu nunjuk. Kamu. Permasalahan kok cuma nunjuk-nunjuk orang. Masalahnya karena apa? Roh Kudus di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa itu penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril. Oke, tampilkan timer dulu. Sabar Pak Amir, biar tidak terarah. Sebentar. Ini masih waktunya muslim ya. Oke, timernya habis. Ini kok jadi nggak tertib ya. Iya, Gini aja deh. sabar. Begini, saran moderator. Ini ini Pak Amir ini nih. tolong kita jangan saling menyela. Gini Pak Awi. Lanjut aja Pak Awi, saya nggak ini lagi. Pak Awi aja lanjutkan. Sabar dulu Bang Iwan. Ini kita jangan saling menyela ketika waktunya muslim bicara. Ya, dari pihak Kristen tolong tidak usah ditanggapi. Dari pihak Kristen juga. Nggak ada waktu lagi bicara, lanjutkan aja. Dari waktu malas diskusi. Ya, Kristen juga. Dengar original teks nggak ada, itu kan framing udah satu poin itu. Oke. Ya udah nanti waktunya. Nanti ya jangan langsung disanggah. Nanti aja. Nangis demo, ngebom, ngebuk-ngebukin orang. Kan kalian ini gitu orang Islam. Ini kalau Kristen itu sebentar. Kalau begitu bahasanya Derion, yang menjajah Indonesia itu orang Kristen loh. Agama Kristen itu disebarkan melalui penjajahan loh. Jaga narasi Anda. Lu kalau kayak ngomong kayak gitu. Nggak, jangan gitu ngomongnya Pak Awi. Buka. Gitu, lu nggak tahu sejarah, Wi. Buka. Jangan bahas itu, Awi, kau bunuh diri kalau mau bahas itu. Udah jangan bahas itu lah, jangan bahas. Kita fokus ke tema aja balik. Oke. Kita harus luruskan juga lah framingnya Pak Bos. Enggak, jangan masalah penjajah. Tidak begini masalahnya, makanya jaga narasinya, jangan melebar ke sana Aderion. Kalau mau bahas itu, ayo siapa yang lebih menjajah, jangan di mute dong. Udah. Kalau mau bahas itu tidak apa-apa, kita bahas. Mau arti penjajah negara sama arti penjajahan agama, jangan kemana-mana, Wi. Jadi iya, makanya tolong teman-teman di sini jaga narasinya. Sejarah kok usah ngomong mengenai sejarah Indonesia, Wi. Udah. Benar nggak? Kau sama saya, kau sama saya, kita diskusi mengenai sejarah Indonesia. Benar nggak? Kristen disebarkan melalui sejarah, melalui penjajahan. Kau sama saya diskusi mengenai sejarah Indonesia, Wi. Nanti itu jangan melebar. Itu balik ke Udah, balik. Tadi Pak Amir, yang Pak Amir minta apa? Singkat. Yang Pak Amir minta apa? Teks apa? Aku yakin di Kristen ada yang bisa jawab di sini. Teks apa yang Pak Amir minta? Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Enggak, Pak Amir. Oh, belum dibuka mute-nya. Ayo, biar makin fokus. Jelasin terkait Roh Kudus di dalam teks aslimu saja. Kalau saya kan sudah di dalam teks asli tentang Roh Kudus ya. Halo. Ya. Udah itu. Kalau teks asli kami kan dijelaskan masalah itu malaikat Jibril. Sekarang jelaskan terkait teks aslimu yang menjelaskan terkait teks Roh Kudus itu sendiri. Pak Amir paham nggak kenapa? Iya. Pak Amir paham nggak kenapa Aderion sama Umar itu
nyela tadi. Karena dari Pak Amir sendiri nggak menjelaskan siapa yang menafsirkan Roh Kudus itu sebagai Jibril di Quran, yang ada cuma tanda kurung. Itu. Sudah tak jelasin tadi. Ya siapa? Nazzalal malaikatul waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amri. Sudah tak jelasin ayat Al-Qadr. Itu penjelasannya. Iya. Oke. Kalau kamu menyatakan itu kamu balik-balik kan. Iya, oke, stop. Dia bilang umat tadi siapa? Tangan-tangan jahil siapa? Pihak Kristen itu tadi penjelasannya. Silakan ditanggapi, dikritik. Tadi ada yang minta penjelasan teks asli Roh Kudus pada Alkitab. Siapa yang bisa menjelaskan pihak Kristen? Pak Irwen atau Aderion? Pak, ini kan bisa dilihatin di sini. Di sini disebutnya ruah Roh Allah telah membuat aku. Kan nggak disebut malaikat. Masa iya malaikat membuat ciptaan? Otaknya dipakai, kan kita kan dalil aklinya juga mesti dijelaskan. Memang nggak ada ditulis Roh Kudus adalah Allah. Kalau kamu meminta itu, dituntut ada kata-kata seperti itu di dalam Alkitab kami, tidak ada. Tapi disebutnya Ruah El has made me. Asaf Tani telah membuat aku. Itu jelas. Jadi kalau kamu menyebutkan Ruah El itu atau Ruah HaKodes itu malaikat, nggak ada, Pak. Kalian itu adalah penista agama. Ruah HaKodes tidak pernah baik Yahudi dan Kekristenan itu menganggap itu adalah malaikat. Kalian datang sebutlah itu malaikat. Bagaimana kalau saya datang kemudian di dalam Islam, saya bilang lah, ilah kalian setan. Terima nggak? Penghinaan nggak namanya? Sama juga kan? Kami nggak pernah menyebut itu malaikat, tapi kalian sebut malaikat. Itu penistaan namanya. Kalian datang duluan kok. Kami menjawab. Kamu bayangin aja ada orang datang ke kamu bilangin, Allah ilahmu itu setan. Terima nggak? Sakit kan? Sakit. Ya, saya juga. Kamu bilang ini malaikat, padahal ini adalah roh Allah. Penista agama itu kalian. Asal kalian tahu. Ya itu. Ini di sini jelas ini. Ruah El Asaf Tani. Roh Allah telah membuat aku. Itu tunjukkan Roh Kudus. Kalau gini, kalau sabar. Aku kan minta Roh Kudus sama dengan apa yang dinarasikan di dalam Al-Quran. Kan biar kan ini sudah tertulis. Mau, kalau teks yang dia mau ada di dalam kitab kami, itu nggak akan bisa saya penuhi. Ini ya, jadi karena itu saya harus memenuhi, itu nggak bisa. Jadi ini ya. Allah adalah Allah itu. Ini Bro Aderion, kalau kita mengikuti Wikipedia tentang Roh Kudus itu adalah kekuatan ilahi, kualitas dan pengaruh Yahweh atas alam semesta atau atas ciptaannya. Jadi ini kekuatan ilahi itu tentu di dalam dirinya. Kalau kita mau mengikuti ini ya. Sedangkan Jibril itu kan ciptaannya. Baru kalau bahasa Ibraninya kan itu Ruah HaKodes. Ya. Digunakan dalam Alkitab Ibrani dalam tulisan Yahudi untuk merujuk pada roh Yahweh, roh Allah. Di sini, ini rujukannya ada artikel ini Jewish Encyclopedia, ya. Istilah Ibrani Ruah Kodes itu Roh Kudusmu, Ruah Kodes, Roh Kudusnya juga muncul. Roh Kudus dalam Yudaisme muncul kepada kualitas ilahi atas nubuatan dan hikmat. Konsep tersebut mengacu kepada kekuatan ilahi, kualitas dan pengaruh Yahweh yang maha tinggi atas alam semesta atau atas makhluknya, termasuk Jibril malaikat itu kan makhluknya dalam konteks tertentu ini. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa Roh Kudus itu sama dengan Jibril malaikat, itu satu kesalahan yang sangat fatal. Makanya kita meragukan di dalam ajaran Islam tadi. Kenapa kita ragukan? Karena di dalam ajaran Islam mengatakan bahwa Jibril itu di dalam kurung ketika dikaitkan dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kekuatan ilahi itu, kualitasnya itu, dan pengaruh Yahweh itu yang maha tinggi itu atas makhluknya, ada pada makhluknya, kan lucu. Nah, di sini. Itu menurut saya supaya dipikirkan. Jadi memang ada perbedaan terminologi ya, antara Yahudi dan Kristen sepakat satu arah, sedangkan Islam itu berbeda, jalan yang berbeda. Makanya saya katakan ya,
kita harus bangga bahwa Islam itu agama baru, kitab baru, Allah yang baru, Nabi yang baru, semua yang baru, yang memang bertentangan dengan terdahulu. Ya bos, bro. Erben, ini bukan perbedaan, ini penistaan. Iya. Ini Ruah HaKodes, itu disebut Roh Allah. Dia nyebut tiba-tiba malaikat Jibril, malaikat. Itu penistaan loh. Biar kalian tahu, bukan kami mau nyamain. Enggak, kami merasa terhina dengan kalian menyebut itu adalah malaikat. Mana ada pernah Ruah HaKodes itu disebut malaikat? Betul. Kan itu penista. Betul. Penista agama di dunia ini pertama kali ke kalian. Betul. Tuh Yesus itu Tuhan, terus kalian bukan Tuhan. Kalian penista agama. Tunjukkan Roh Kudus tadi. Masa Ya udah itu tadi dulu saya tunjuk, silakan. Bahasa aslinya apa? Ruah HaKodes, Pak. Nah ya sudah, kamu kalau pakai Ruah HaKodes ya Ruah HaKodes. Kalau kami di dalam Al-Quran menyebutkan Roh Kudus, apa yang kau katakan? Sabar dulu Pamir. Agama baru. Enggak apa-apa, sabar Pamir, ditahan. Sabar Pamir, kita yang berbeda. Sabar Pamir. Mamir nih jangan bahas berat-berat Ruah HaKodes. Bahas buah bakso aja. Iya, Justin. Iya, oke. Oh, sorry lagi masih debat ada, ya, Pak. masih ada waktu ya. Justin boleh ganti nggak? Ini ya. Bentar, gue mau ke warung. Kata roh dalam PL itu kan memakai kata ruah. Diartikan itu bisa angin, nafas, atau kuasa ilahi. Kata roh dalam PP memakai kata pneuma. Diartikan sebagai roh, nyawa, semangat, hati. Itu bisa diartikan kata pneuma. Dari pengertian tersebut, maka roh dapat diartikan sebagai prinsip hidup, daya atau tenaga aktif Yahweh yang kekal, kuasa dan kehidupan yang tidak terlihat oleh mata. Jibril itu apakah terlihat oleh mata? Saya nggak tahu kalau Jibril terlihat oleh mata ya. Tapi Jibril bisa kok jadi manusia. Sedangkan roh Allah tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Tapi karena memang begitu dia, apa boleh buat? Udah, sudah cukup kok penjelasannya. Silakan, masih ada waktu. Masih ada 1 menit. Siapa yang mau nambahin? Iya, tentang tadi Pak, pertanyaan tadi, kamu kalau mau itu harus saya tuntut itu. Saya harus tuntut itu. Kalau kamu nganggap itu yang data saya itu salah, tunjukkan kenapa salah. Di sanad perawi mana yang terputus. Jadi kalian tuh dilatih untuk bertanggung jawab, bukan cuma ngasal jawab gitu. Kan Islam tuh suka ngomong dikit-dikit, oh nggak bagus, nggak sahih, matanya nggak jelas. Yang nggak jelas kamu, bukan matanya. Kamu jelasin matan sanad perawinya itu yang terputus di mana, di rantai yang mana, kenapa kamu tahu itu? Itu doa Muhammad loh itu, bro. Ya Allah, perkuatlah Hasan dengan Ruhul Kudus. Memangnya Hasan disampaikan Roh Kudus, disampaikan malaikat Jibril kasih wahyu. Ingat loh, Jibril itu katanya tugasnya yang memberi wahyu, bukan memberi kekuatan. Kamu jawab itu. Saya tunggu. Jawab, bertanggung jawab, bukan cuma jawab, bertanggung jawab. Silakan. Ya udah, Adek beli rokok dulu ganti Justin. Ya. Oh, masih ada waktu dikit nggak? Sudah habis waktunya Kristen. Waktunya Kristen sudah habis. Silakan dari pihak Muslim langsung ditanggapin. Biar Bang Iwan duluan, Bang Iwan. Sabar Pak. Pertanyaan diulang. Sabar Pak Amir ya. Nanti setelah Bang Iwan saya juga ikut bicara dulu. Saya ingin share screen dulu, buka share screen dulu. Ya. Kelihatan Mawi? Ya. Ya. Poin kita tadi saya menanyakan bahwa malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, ya. Tadi Bang Rion tidak bisa menjelaskan siapa nama malaikat ini. Tentu sebenarnya yang menjadi permasalahan dari Rion, di mana Al-Baqarah 253 bahwa Isa diperkuat dengan Roh Kudus. Ini malaikat Jibril. Ternyata jawabannya ada di Lukas. Karena Isa Al-Masih diberi kekuatan oleh malaikat dan dia sungguh-sungguh berdoa. Inilah kebenaran yang harus dilihat oleh orang Kristen. Kemudian saya juga ingin menanggapi tadi terkait dengan pertanyaan Pak Umar ya, bahwa tidak ada nama Jibril atau Roh Kudus di dalam Al-Quran, tetapi yang ada adalah tangan-tangan jahil.
Maka tolong diperhatikan beberapa firman Allah di dalam layar ini terkait dengan Jibril dan Rohul Kudus dalam nama lain disebutkan. Di Al-Baqarah 97 dikatakan, artinya katakanlah Muhammad, barang siapa memusuhi Jibril, maka ketahuilah bahwa dia yang menurunkan Al-Quran. Ya, Jibril menurunkan Al-Quran. Nah, di dalam ayat lain tentu Jibril ini disebutkan dengan nama lain. Katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ya, saya harap Pak Umar masuk Rion akan memperhatikan ini. Terutama tadi mengatakan bahwa tangan jahil mendisipkan tanda kurung Jibril. Ya, kenapa disipkan tanda kurung Jibril? Karena itu untuk memahami, karena telah ada di ayat lain yang dijelaskan bahwa Jibril yang menurunkan Al-Quran. Ya, lebih jelasnya lagi di dalam Asy-Syura 192-93. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dengan perantaraan Ar-Ruh Al-Amin. Tentu ini tidak berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran sebelumnya bahwa Jibril lah yang menurunkan Al-Quran atau Roh Kudus. Ya, di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 4 sekian, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zaid, telah menceritakan kepada kami seterusnya adalah seorang yang paling ringan. Nabi adalah seorang yang paling ringan untuk berbuat kebaikan dan paling dermawan lagi pada bulan Ramadan. Sebab Jibril menemuinya pada setiap malam dalam bulan Ramadan, sehingga ia berbaring sementara Rasul mendengarkan bacaan Al-Quran darinya. Jadi ini jelas ya menjawab tadi tentang tuduhan-tuduhan bahwa disisipkan dalam kurung Jibril atau Roh Kudus. Ini karena jelas sudah dijelaskan pada ayat ini. Tadi juga Bang Erben mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak dilihat. Nah, ini berarti Anda sendiri tidak menguasai kitab suci Anda. Atau maaf, malaikat Jibril tidak dilihat ya kalau tidak salah. Tadi lantas yang dilihat Maria pada saat ditemui oleh malaikat itu siapa? Ya, kemudian malaikat yang dilihat oleh Nabi Ibrahim itu siapa? Kemudian Rohul Kudus yang dalam bentuk burung itu siapa? Nah, tetapi sudahlah, itu hanya sebagai penjelasan saja kepada. Hilang suaranya. Pertajam lagi pertanyaan terkait dengan Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang ada di kitab Anda. Ya, roh siapakah yang membawa Yesus ke padang gurun ini untuk dicobai iblis? Ya, jika Yesus itu Tuhan, lantas ini roh siapa? Tolong dijawab, ini roh Tuhan atau roh siapa? Kalau roh Tuhan, berarti Yesus itu sebagai apa? Yang membawa Yesus ke padang gurun. Ya, tolong jelaskan roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun ini. Terima kasih. Oke, sebentar, sabar, waktunya Muslim ya. Ini memang masih ada 2,5 menit, 2:40. Silakan lanjutin. Oke, terima kasih moderator. Ini memang agak panas temanya ini karena di kami Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah yang dimana kami pahami dia adalah malaikat Jibril. Sedangkan di teman kekristenan ini Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nah ini, mari kita bandingkan. Di kami ciptaan, di Anda Tuhan. Nah di situ, ya toh. Jadi ini agak-agak sensitif memang. Sebentar, sabar. Ini waktu kami, Pak Erben. Bukan kamu premi. Nah, memang sabar, tahan. Anda tadi bicara, kami diam terus. Dari tadi saya baru katakan bahwa Roh Kudus itu Roh Allah. Iya, tapi Tuhan bukan. Iya, bukan Tuhan. Bukan ke situ larinya. Enggak, saya bertanya Tuhan atau bukan. Jangan berbohong di sini. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Oke. Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus bukan Tuhan ya, ingat ya. Iya, tapi Roh Allah. Roh Allah. Bukan Tuhan ya. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan tiga Tuhan itu Roh Kudus, terus Yesus dengan Allah ya. Tidak, belum ada. Nanti konteks penjelasannya untuk itu ada. Itu lain Tapi lagi. malam hari ini Roh Kudus itu prinsip hidup Allah. Tidak. Itu yang kita sampaikan. Jangan apa namanya menarik-narik. Bukan framing, jangan dipotong. Ini kan jadi TikTok. Ini kan jadi TikTok jadinya. Moderator, ingatkan dong. Ya, saya di sini bukan mau membela Kristen, tapi saya dengan tegas menyimak tidak ada pernyataan dari pihak Kristen menyatakan kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan dan
bagi salah satu dari 3 Tuhan, Pak. Iya, nggak ada. Tidak ada. Dari awal juga kalau dilihat lagi rekamannya, saya Iya, juga bukan di sini, bukan di prinsip Roh Kudus hidup itu Allah. Allah. Oke, Iya. Roh Kudus. Prinsip hidup Allah itu Jadi yang bukan kita rasakan. jadi kalau Oke, saya menggiring kami kepada triteisme nanti, Pak. Oke. Jadi Tenang. Oke. Waktunya Muslim saya stop, Pak. Tenang. Silakan lanjutkan. Saya stop, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. tidak apa-apa kalau Anda mengatakan demikian. Roh Kudus adalah roh Allah. Ya toh. Terus Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah. Berarti kan 3 di situ. Ini kan sama-sama suatu maaf kalau saya katakan suatu sosok atau pribadi. Sebentar, ini otaknya orang ini udah beres. kita akan lari ke Roh Kudus ini, sabar, jangan kepanasan, jangan terguncang ini. Iya. Jibril aja. Iya, makanya saya bilang di kami itu Roh Kudus itu ciptaan, di Anda itu bukan ciptaan toh. Iya. Ya itu makanya bagian daripada Allah lah tadi Anda bilang. Iya kan? Makanya ini agak-agak sensitif ini karena di kami itu adalah ciptaan sedangkan di Anda bukan. Anggaplah oke, bukan Tuhan lah saya bahasakan. Itu yang pertama. Mengenai tadi Pak Umar sudah dijawab ya, saya tadi mau menjawab Pak Umar itu, jadi tolong ditarik pernyataannya bahwa jangan mengatakan tangan-tangan jahil. Karena kitab Al-Qur'an itu bukan hasil penyelidikan. Bukan sekedar wawancara terus ditulis tangan manusia sesuai dengan di Lukas itu, ini adalah hasil penyelidikan kemudian dijadikan kitab suci. Itu baru namanya tangan-tangan jahil itu. Terus apa pertanyaannya Aderion itu yang katanya kita tidak jawab itu mengenai saya sebenarnya sudah jawab tadi malam itu, karena kan mau dibandingkan tentang firman Allah yang ada dalam Al-Quran dengan doanya Nabi Muhammad. Sudah kita jawab tadi malam itu mengenai diperkuat oleh Roh Kudus. Nah, kalau mengenai hadis itu saya sudah ngecek, memang ada beberapa periwayatnya. Di situ penafsirannya Roh Kudus itu bisa dimaksudkan adalah ilham, diilhami, diberikan roh suci dalam bersair, karena ini masalahnya penyair itu, bro, bukan seorang nabi, itu dia dalam penyair. Itu adalah penyair didoakan oleh Rasulullah. Apalagi tadi yang belum terjawab. Sebentar, mungkin moderator bisa ingatkan. Moderator, kalau ada lagi yang belum. Mengenai masalah itu teks yang di ada 2 yang masih. Kalau mengenai teks Jibril. Jadi yang saya catat adalah mengenai masalah teks bahwa Nabi Muhammad, saya nggak boleh bilang itu nama, Nabi Muhammad meminta memperkuat Hasan. Oh ya, itu saya sudah jawab tadi bahwa itu adalah doa. Tadi kan dari pendapat kalian bahwa itu adalah syair. Itu mendoakan seorang penyair. Kalau itu bilang syair. Mendoakan seorang penyair. Oke. Terus yang kedua ada pertanyaan yang paling mendasar juga, di mana di Quran ataupun hadis yang menyatakan kalau Rohul Kudus adalah Jibril. Dari tadi yang kami lihat semuanya adalah tanda kurung gitu loh, Pak. Kalau itu tadi dalil yang mengatakan saya jawab. Itu adalah Jibril. Kalau itu pertanyaannya, kalau menyimak tadi penjelasan Bang Ikhwan, di mana Al-Quran itu ayat menjelaskan ayat, itu sudah jelas di ayat 97 katakanlah barang siapa yang memusuhi Jibril, Jibril langsung disebut di situ ya, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati dengan seizin Allah. Di An-Nahl 102 dikatakan bahwa dialah Rohul Kudus yang menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu penjelasannya. Jadi itu sangat mudah dipahami kok tadi screen-nya Bang Iwan itu. Nah, pertanyaan saya berikutnya kepada teman-teman di kekristenan ini, seperti yang saya sampaikan tadi malam, menurut saya bahwa Roh Kudus di kekristenan ini kalau dianggap sebagai roh Allah, itu saya mohon maaf ya kalau saya harus mengatakan seperti mitos. Kenapa sedemikian? Karena kalian kan semua orang Kristen ini mengaku diurapi Roh Kudus, artinya Roh Allah langsung di dalam hati loh ini. Tapi kenapa punya pandangan berbeda tentang satu hal? Apakah Allahnya beda-beda? Roh Allahnya yang masuk ke Kristen lain, contoh Oneness dengan Kristen Trinitas beda roh Allahnya. Lalu kalian saling menyalahkan. Coba jelaskan itu. Kalau memang Roh Kudus bukan mitos yang kalian anggap adalah roh Allah, itu jelaskan di situ. Masa roh Allah salah-salah sih? Masa roh Allah beda-beda? Tolong jelaskan itu. Oke, siap. Waktunya sudah pas banget, sudah selesai 6 menit lebih tadi sebenarnya. Oke, silakan. Pertanyaan dari Pak Ayu sudah jelas ya, Pak Erben ya? Justin, mau ikutan nanti siap-siap ya. Ini aku cepat ya.
Jadi Oke. kalau malaikat itu adalah Roh Kudus, maka ayat ini sudah bisa mengkonfirmasi bahwa malaikat bukan Roh Kudus. Kita lihat ya. Jawab malaikat itu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu. Kalau memang malaikat itu Roh Kudus, bagaimana mungkin lagi dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu? Betul nggak, Bro Edo? Betul nggak, Bro Justin? Nah, jadi dari ayat ini sudah terkonfirmasi bahwa malaikat dengan Roh Kudus dua hal yang berbeda. Ini sudah jelas ya. Jadi tidak mungkin kalau Roh Kudus itu malaikat, tentu malaikat akan ngomong, aku akan turun atasmu. Ini berhadapan ini, malaikat itu hadir. Bahkan Maria ini Maria, kata Maria kepada malaikat itu, ngobrol mereka. Gak mungkin lagi dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu kalau dia adalah Roh Kudus. Terkonfirmasi ya. Baru supaya tidak ada narasi liar, ini si Awi ini kan apa? Sukanya kan narasi liar. Jadi harus dijinakkan. Ini lihat ya. Baru dikatakan dia ajaran Kristen itu katanya ajaran mitos. Bagi saya ajaran mitos itu adalah ajaran yang tidak bisa dikonfirmasi sejarah. Dan menurut saya Quran dan isinya itu tidak bisa dikonfirmasi sejarah. Artinya sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi sejarah adalah mitos. Bagi Kristen Allah adalah Bapa Yahweh, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Roh Kudus adalah roh Allah, kuasa Allah, prinsip hidup Allah yang olehnya Allah memberikan hidup kepada segala makhluk. Sedangkan Yesus adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Melalui firman Allah menciptakan segala sesuatu. Ini yang tepat iman Kristen. Jadi tidak seperti yang kamu merocos tadi. Sekali lagi saya tegaskan, ajaran mitos adalah ajaran yang tidak bisa dikonfirmasi sejarah. Yang bertekuk lutut di hadapan sejarah itu ajaran mitos. Tetapi ajaran yang berdiri teguh berhadapan dengan sejarah itu kebenaran. Karena kebenaran itu pasti menyejarah dan mengubah sejarah menjadi baik, bukan mengubah sejarah menjadi buruk. Oke, itu saja. Silakan. Saya boleh? Ya, silakan. Siapa? Silakan. Oke, baik. Tadi dari kawan-kawan termasuk Pak Amir yang paling ini ya, paling kenceng nyerocosnya ya kayak perempuan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu mungkin kelebihan suara dia. Cuman perlu juga supaya menjaga supaya nggak radang. Oke, langsung aja ya. Baik, perihal tentang masalah diturunkan dengan teks-teks tersebut ya. Memang pertama tidak pernah ada kata Jibril di tengah-tengah kata Roh Kudus, lalu itu ada dalam kurung atau tafsir. Kalau masalah diturunkan, justru itu bermasalah pada ayat lain. Karena pada ayat lain di dalam Suara 192 dikatakan, sebentar saya bukakan dulu. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nah di sini tidak dikatakan dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Jibril. Pertanyaan ini mana yang benar? Jibril kah yang menurunkan atau Tuhan semesta alam kah? Atau Jibril itu Tuhan semesta alam? Nah itu jadi pertanyaan. Apakah ini kontradiksi atau paradok atau dua-duanya sama-sama menurunkan? Karena Leade kemarin menunjukkan bahwa tidak selalu firman itu diturunkan melalui Jibril, tetapi ada berbicara secara langsung. Nanti mungkin Leade bisa bantu tuh teks-teksnya. Karena di dalam hadis qudsi itu firman juga bisa disampaikan secara langsung tanpa melalui maklar Jibril atau broker Jibril. Begitu. Jadi begitu. Nah, perihal tanda kurung itu kan nggak ada. Kalau dikatakan, oh bukan melalui manusia. Lalu fungsinya wars itu kan manusia, bukan setan atau iblis. Dia menuliskan disalib ke kalian. Itu manusia, bukan ini. Nah, jadi mohon dapat dimengerti. Oke, saya lanjutkan kepada Bro Justin. Silakan Bro Justin. Ini membahas Kristen atau apa yang bagian kita sekarang?
Tanggapin statement mereka. Menanggapi atau bertanya juga Boleh, boleh. Terserah. Oke, jadi begini ya. Pertama tadi sudah jelas lah ya. Di Quran tidak ada eksplisit bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Tapi saya suka dengan narasi para debater-debater muslim yang goblok ini ya. Bukan di sini tapi di sana ya. Bukan di sini. Bukan di sini. Ya. Di sini. Bukan mulutnya itu mulai. Sabar Pak Mir, nanti kita balas. Tidak apa-apa, sabar. Kita balas saja. Bukan di sini. Bukan di sini, tapi di sana sini. Nah, mereka tidak paham. Diam. Begini ya, tidak ada satu. Oke lah, saya ikutin para debater goblok yang mengatakan Jibril adalah Roh Kudus. Berarti ketika Quran itu ya diturunkan oleh Jibril, karena Quran itu kan roh katanya bukan tulisan. Berarti Jibril yang memasukkan Quran itu ke dalam hati Muhammad. Jibril ada di hati Muhammad. Apakah itu artinya Jibril merasuki Muhammad juga? Saya bisa tunjukkan banyak ayat yang menunjukkan keambiguan makna dari Roh Kudus itu dalam Quran. Ya, salah satu punya gelar Al-Amin misalnya. Al itu hanya untuk Allah dan sebagainya. Terus ada banyak lagi. Misalnya di surah tadi Asura ya. Saya tunjukkan ya, misalnya begini ya. Misalnya di surah 58 ayat 22 itu ya, berbicara tentang roh iman. Tetapi fakta di teks tersebut itu membedakan iman dari roh. Ada lagi ya, misalnya di surah 42 ayat 52. Ya, Quran itu disebut roh juga. Kalau Roh Kudus itu adalah Jibril, Quran itu roh apa? Kalau Roh Kudus penyandang gelar roh yang kudus itu ciptaan, berarti Quran ciptaan. Makanya di sini ambiguitas ayat Quran menjelaskan tentang roh kudus itu ngawur. Inilah akibatnya kalau datang terlambat, jaka sembung bawa golok. Kami menyebutkan Roh Kudus adalah roh Allah, artinya prinsip hidup Allah. Allah firman-Nya dan rohnya. Kalian datang hanya menyebarkan monoteisme. Di tempat kami masalah monoteisme, setan pun tahu, nggak usah perlu ada wahyu penyempurna. Nah sekarang saya jelaskan menurut iman Kristen ya. Timer tampilkan. Diam dulu. Ganggu aja. Jadi begini, manusia itu awal mula Adam hidup dipimpin oleh roh. Setelah terputus karena dosa, Adam harus bekerja keras menggunakan hati nuraninya. Para nabi menubuatkan bahwa ada saatnya roh Allah akan kembali ya di dalam hidup manusia. Nabi Yesaya dan Yeremia mendoakan itu. Kapan lagi rohmu akan hadir di tengah-tengah umatmu? Oke, iya siap, sudah habis. Dari pihak Muslim, monggo sudah disimak pertanyaan dari Justin. Kayaknya dari pihak Kristen pertanyaannya hanya dari Justin ya. Silakan monggo ditanggapi. Silakan Bang Iwan duluan. Bang Iwan, tanggapi jawab mereka nanti ikut saya. Oke, kalau gitu saya duluan ya. Apa namanya tadi siapa Pak Umar itu? Pak Umar tadi kan sudah dijelaskan itu. Dijelaskan. Sebenarnya saya malas mengulang-ulang jawabannya. Kalau mengatakan tidak ada disebutkan Jibril dalam Al-Quran, coba baca di surah. Di share screen aja Pak. Ya, kalau ada ayatnya. Silakan di share screen Pak. Ya, saya screen Pak. Ya, silakan. Diulangi lagi dulu itu ya kan itu. Ya, baik ya. Anal berapa tadi kata hal berapa? Baca Arabnya, bacakan. Diam itu yang yang orang pintar diam dulu. Waktunya Muslim ini. Iya. Saya harapkan Pak Umar tolong fokus, termasuk juga moderator, agar fokus. Jangan nanti kami menjelaskan, ternyata kalian tidak memperhatikan. Ya. Tadi pertanyaannya tangan jahil menyisipkan tentang Jibril atau Roh Kudus. Ya, perhatikan ini di layar. Al-Baqarah 9798, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi semua umat Islam, sejak kenabian sampai saat ini, tidak ada kebingungan tentang malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Di dalam firman Allah Al-Quran, baik di hadis maupun di narasi di tafsir, nama Jibril ini juga disebutkan beberapa nama lainnya seperti Al-Amin,
Kemudian sebagaimana di ayat ini, An-Nahl 102, katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, tentu Ruhul Kudus yang menurunkan ini dari Tuhan ini adalah malaikat Jibril dengan seizin Allah. Ini tidak ada kebingungan umat Islam, bukan seperti agama sebelah yang berbeda-beda tentang konsep ketuhanan. Kemudian di ayat lain juga, ini di Asy-Syura 192-93, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dengan perantaran Ar-Ruh Al-Amin. Ini nama lain dari malaikat Jibril, juga sama, tidak ada masalah. Dalam hal ini justru sangat kelihatan pintar, seperti si Justin, seolah-olah memahami dengan ayat ini, mengajarkan umat Islam yang sejak zaman kenabian sampai saat ini tidak ada kebingungan tentang hal ini. Maka Islam itu datang mengajarkan kalian yang serba penuh kebingungan tentang siapa Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada para nabi dan petunjuk kepada hamba-hamba Allah siapa yang dikehendakinya. Ya, ini jelas ya, di dalam hadis 2 Bukhari, ini baca Pak Umar, yang menurunkan Al-Quran ada setiap malam di bulan Ramadan hingga ia berbaring sementara Rasulullah memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya, maka dia Jibril menemuinya. Jadi ada nama lain disebutkan di ayat lain adalah Rohul Kudus, itu adalah nama lain dari Jibril yang disebutkan nama Jibril menurunkan Al-Qur'an. Jadi ini saya kira dipelototi agar paham dan tidak ada pertanyaan lagi terkait hal ini. Ya, kemudian terkait dengan pertanyaan saya tadi, apa ditanggapi atau tidak? Ya, di mana dijelaskan bahwa di dalam kitab Anda sendiri, saya mempertanyakan roh siapa yang membawa Yesus ini? Matius 4:1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Apakah ini roh Tuhan atau Jibril atau iblis yang membawanya? Ya, bisa diperhatikan, dilihat ini Pak. Oke. Bisa kelihatan? Oke. Ya, ini tolong dijelas. Apakah Anda mengakui roh ini siapa yang membawa Yesus ini? Roh Allah. Sehingga kemudian ketika di padang gurun, ya Yesus ini ditemui oleh malaikat. Ya. Oke, Bang Iwan, tidak usah diulangi kalau sudah selesai, biar saya ini kan. Ada yang pintar tadi itu, saya mau tanya yang pintar. Oke, terima kasih Bang Iwan ya. Nanti Bang Tristan sudah resen, nanti setelah ini Bang Tristan bicara. Saya pegang dengan Pak Erben ini, banyak cerita apa PowerPoint tidak menjawab pertanyaan. Yang saya tanyakan itu Pak Erben, kenapa saya bilang Roh Kudus yang Anda pahami sekarang itu adalah mitos? Karena kan Anda bilang Roh Allah. Tapi kenapa Roh Allah itu mengajarkan hal yang berbeda-beda? Semua orang Kristen diurapi Roh Kudus loh. Oneness kah, Trinitas kah? Tapi kok beda-beda? Malah Anda menganggap oneness itu bidat, berarti Roh Allah pada mereka itu apa itu? Anda menghujat Roh Kudus namanya itu. Tadi Erben mengatakan Roh Kudus tidak boleh dilihat. Terus itu yang turun seperti burung merpati itu apa itu yang dilihat itu? Terus Roh Allah melayang-layang itu waktu Yesus dibaptis. Makanya baca kitabnya Erben, jangan hanya PowerPoint ditampilkan terus bilang orangnya locos. Coba baca itu. Anda kan tadi bilang Roh Kudus tidak bisa dilihat, malaikat bisa dilihat. Itu yang turun seperti burung merpati itu apa? Kalau bukan Roh Kudus. Tidak dilihat kah itu? Nah, ini biar pemirsa yang nonton ini bisa menyimak ini. Ini debater apa namanya Kristen yang katanya tidak goblok ini ya, gimana ini? Tidak goblok tapi tidak tahu kitabnya. Terus dia bilang tidak bisa dilihat itu Roh Kudus. Yang burung merpati itu apa itu Pak Erben? Yang digambar-gambar itu loh, banyak itu. Ya kan? Coba jelaskan itu mitos Roh Kudus itu. Jangan Roh Kudus terus yang disalahkan sedikit-sedikit, kami tidak paham. Oh, Anda tidak dirasuki Roh Kudus makanya tidak paham. Jelaskan mitos Roh Kudus itu loh. Silakan Bang Tristan, masih ada waktu ini. Tolong bukakan mic-nya Bang Tristan. Moderator, singkat-singkat aja kita pertanyaannya karena belum ada yang dijawab dari tadi. Oke, selamat malam kawan-kawan sekalian. Tadi mengatakan calo ya, Pak Umar mengatakan calo gitu.
Bahasa malaikat-malaikat yang dibilang calo gitu ya. Luar biasa kamu ini. Kamu ini agamanya apa? Hebatnya. Bingung saya. Malaikat-malaikat Lukas 2 ayat 10 apa di situ? Pengabar, pembawa berita. Lukas 1 ayat 26. Gabriel membawa berita. Kan begitu. Bahkan di kisah di apa kan malaikat kan turun mengabarkan Taurat juga ada kok. Separuh Rasul beberapa. Jadi Ibrani 1 ayat 14 tuh dibaca, bro. Roh-roh yang melayani. Jadi pelayan bukan calo. Malaikat itu bukan calo, bukan. Coba bahasanya diperhalus lah. Kamu nih kayak nggak beragama, gitu aja sih. Saya cuma ngomong apa aja gitu. Kalaupun mau menghujat pribadi nggak masalah lah ya. Dia menghujat Roh Kudus Kalau dia. sampai malaikat dihujat, kalian pun beragama apa? Ada apa sih namanya? Ada paralel ya. Ada malaikat-malaikat gitu. Nah, yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, apakah itu berupa petunjuk dari Tuhan? Iya. Artinya di sini dia bawa pesan. Lukas 2:10 mengabarkan berita. Pesan dari mana? Dari Tuhan lah. Calo dia itu. Calo ya. Katanya calo itu. Calo gitu. Waduh, gawat sekali. Allah. Kemarin ini saya nggak tahu nih aslinya siapa namanya, bingung. Dimaklumi Bang Tristan karena mereka memang tidak beragama. Kristen kan bukan agama, ajaran aja katanya. Bukan Kristennya, saya menuju individu. Saya nggak Kristen. Si Umar ini. Umar itu ya. Yang narasinya mengatakan calo itu apa kayak gitu. Cobalah, tolonglah. Kecuali malaikat di tempat kalian itu nggak ngabarkan berita, it's okay. Nggak, berita itu dari Tuhan kan wahyu. Artinya diberi petunjuk oleh malaikat bahwasanya Maria akan diberi anak. Nggak mungkin ujuk-ujuk malaikat datang. Berarti apakah malaikat yang ngasih anak ke Maria? Kan enggak. Tentunya dari Tuhan dulu ngasih tahu. Calo. Kenapa? Ibrani 1:14. Bukankah mereka roh-roh yang melayani? Lukas 2:10. Mereka membawa kabar berita. Ulangi lagi Lukas 1:26. Gabriel membawa berita. Calo kau bilang. Malaikat itu. Janganlah debat-debat di WhatsApp dibawa ke sini. Enggak apa-apa. Memang begitu mereka. Dimaklumi aja lah. Terima kasih. Oh iya, satu lagi. Saya serang, bukan masalah Kristennya ya. Oke, satu lagi tadi yang belum ditanggapi mengenai Ruach Kudus dalam perjanjian lama. Adrian mengatakan katanya orang Yahudi juga. Tapi itu urusan Anda dengan orang Yahudi ya. Tadi perasaan ada orang Yahudi menganggap Roh Kudus itu adalah Allah kok. Kalian aja itu menganggap begitu. Anda kan selalu menyampaikan orang kategoris. Ya silakan. Masih ada waktu kah? Kalau nggak ada waktu ya silakan aja lempar sudah. Sudah habis. Ada mau pesan singkat? Sudah. Ada pesan singkat kah Bang Iwan? Aman. Ya, singkatnya satu ini. Jadi di dalam Alkitab itu juga ini, ya para malaikat itu berfirman. Ya, lalu malaikat hadir kepadanya. Malaikat itu berfirman. Lantas siapa ini? Ya, ini di Kejadian 13:13. Oke, sudah habis waktu Bang Iwan. Sudah panjang jadinya ya. Sabar Bang Iwan. Kembalikan ke moderator. Ya. Tadi aku pikir ada. Tolong diingatkan pertanyaan saya, moderator, ke mereka. Oke. Ya. Jawab tuh. Sabar Iwan, sabar. Aku dari tadi ngerem nggak ngejawab loh ini. Oke, silakan siapa? Yang mau duluan? Jaringan Raja Orang Yahudi, kamu bisa jawab pertanyaan dari teman-teman? Dari teman-teman Muslim? Ini jadi. Atau di tengah-tengah nanti ya? Pak Erben sediakan waktu buat David ya, bentar ya. Enggak, maksudnya Pak Erben silakan jelaskan, tapi jangan diambil semua, sisakan buat David ya. Silakan. Ini ya, jadi di sini butuh kecerdasan untuk membaca. Yesus segera keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Bukan burung merpati itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu wujudnya seperti apa secara detail tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi penampakannya dilihat seperti burung merpati. Ini ya, seperti. Jadi kalau kita orang Kristen biasa membaca dan mengerti. Kalau kalian biasa membaca tanpa mengerti, sehingga metode yang kalian pakai itu kalian gunakan terhadap kekristenan. Oke, silakan yang lain. Bro, jaringan Raja Orang Yahudi. Halo, oke, lanjut siapa? Ade atau Justin? Ya silakan.
Begini, tadi terkait aku sedikit aja. Yahudi tidak pernah sebut Ruach HaKodes itu adalah malaikat. Tadi saya sudah sebutkan mereka tuh Ruach HaKodes itulah disebut Ruach El yang memberikan kita hidup. Itu penekanannya. Mereka menganggap Ruach Allah itu ya Allah itu sendiri, Pak. Roh Allah itu ya Allah itu sendiri. Iya, memang benar kok, pasti. Seperti itu aja mungkin tanggapan. Silakan, Justin. Silakan. Kalau saya menanggapi teman-teman Muslim yang literasi lintas imannya seperti ini ya sangat disayangkan gitu kan. Sudah jelas di dalam ayat Alkitab ya. Kalau saya ketawa kok awi saya tanah hatuha 2 jam dengan kau di sini. Ya, kita akan tunjukkan kebodohanmu. Ayo. Biarin aja Pak Amir, ajarannya yang begitu kok. Ya memang bodoh kau. Kalau Tristan saya akui lah, mending ada. Diam dulu ya, saya jelasin ya. Kita bicara secara general dulu ya. Di Perjanjian Lama dijelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Itu konsisten. Di zaman Yesus Kristus, para rasul dan sampai sekarang, kami juga mengatakan Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Kisah Rasul 2, 32 sampai 34. Yesus menerima Roh Kudus itu dan dicurahkan kepada umat manusia. Nah, makanya setelah itu para murid juga menyebut Roh Kristus. Bukan berarti Yesus punya 2 roh, tidak. Yesus memiliki roh manusia, tubuh manusia, jiwa manusia, samakan itu. Kalian tidak memahami esensi tentang ini. Nah, Yesus Kristus sekarang menjadi imam besar agung kami. Ya, kau tidak usah bentur-benturkan dengan Wanes. Kalau kami benturkan dengan Mu'tazilah, mati kau. Ya, mengatakan kalau roh kita tadi saja kau tidak jawab. Ya, kalau Quran itu adalah roh, kalau derajatnya, kalau roh itu adalah satu-satunya roh itu adalah Jibril, ya berarti Quran itu lebih rendah dari Jibril, ciptaan juga. Quran itu roh saja tidak ada kudusnya, Jibril ada kudusnya. Kalau Jibril membawa Quran itu ke dalam sanubari Muhammad, kami boleh mengatakan Muhammad kerasukan Jibril, merasuk ke dalam jiwa, merasuk dalam sanubari. Nggak jelas, karena kalian sudah menabrak sanadnya. Pemahaman Yahudi yang Aderion sampaikan tadi, dengan kami kekristenan, itu sinkron. Kami tidak menabrak itu. Roh Kudus kok malaikat? Al-Amin. Al-Amin, Alit-Amin, itu hanya untuk Allah. Ada banyak juga yang mengatakan, ini siapa nih yang share screen? Gua. Oh ya, oke. Ya. Jadi ini waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Jadi repot kalau mereka kehilangan sanadnya sehingga ngejomplang sekali kalau yang bergelar 3 menit lagi, 3 menit. Yang kudus itu adalah Jibril. Kemudian Al-Qur'an juga roh. Ya, manusia juga roh. Ya, terus kemudian Al-Amin itu yang seharusnya untuk Allah, kenapa untuk Jibril? Ar-Ruh Al-Amin. Ini kan jadi menabrak kaidah-kaidah Islam sendiri. Jadi saya itu dulu deh. Nah, silakan Umar, tanggapin. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ikhwan dan Pak Wi, ya memang ini saya harus berulang-ulang menyampaikan supaya mereka bisa mengerti. Dan ternyata mereka perang ayat sendiri dengan teks Al-Quran ya. Kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Ikhwan yang di share screen oleh Pak Aladin, dikatakan dalam Al-Baqarah, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan ke dalam hatimu. Jadi kata dialah ini adalah yang menjadi musuh Jibril itu, bukan si Jibrilnya. Nah, kita perlu ketahui siapa yang menjadi musuh Jibril ini adalah dari kata frase dialah yang telah menurunkan. Siapa dialah yang telah menurunkan? Nah, Al-Quran harus dijelaskan dengan Al-Quran sendiri. Coba ini apa namanya, Aladin buka Al-Syura 192. 192. Ya, Al-Quran 192. Yang apa? Surah 26. Musuh yang menurunkan Quran itu musuh Jibril ya? Musuh Allah. Iya. Oh. Iya.
Jadi cara membacanya yang harus diperbaiki ya. 192. Ini jelas banget ya. Kalau dia pakai Satu terjemahan setengah menit lagi ya, 1,5 menit, silakan cepetan. 192. Kita lihat deret dereng teng teng. Kalau dia pakai terjemahan itu ya. 100 berapa nih? 192. Lewat. Inilah yang menurunkannya, ya. Dan sungguh wa innahu lataji'u rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jadi yang menurunkan Al-Quran itu adalah Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita ikuti premisnya si Amir tadi berarti 3 dong bro. Tuhan, Jibril, dan Roh Kudus dong. Ya makanya setara, makanya harus yang mana ini? Berarti Tritunggal dong. Berarti Tritunggal dong bro. Triteisme kah? Triteisme. Jadi yang menurunkan Quran ada 3. Allah, Tuhan, Jibril, dan Roh Nggak Kudus. jelas juga bro, makanya harus Wow, ketahuan. Yang mana yang betul itu? Pastikan kalian dong, satu. Ya harus kita menyalahkan orang yang menulis tanda kurung itu sebagai orang yang Iya. jahil. Aku Jadi tuh nggak mungkin sembarangan. Oke, siapa yang mau ngomong lagi nih? Masih ada waktunya. Ya, gue tambahin. Iya. Enggak, aku sebentar boleh satu lagi. Lanjut. Tinggal 50 detik, singkat. Ini katanya tadi orang Jibril nggak mengatakan bahwa itu. Coba dong buka dong itu link yang gua kasih itu yang di ini. Stop waktunya. Sefaria. Nah, ini nggak pernah lo ngomong Roh Kudus itu adalah angel. Coba tuh share screen yang gua kasih tuh kiri, buka. Nih orang Yahudi nih. Dereng deng deng. Cut. Kali. Dereng. Ya, ngomong aja. Oke, jadi tadi seperti yang Erben sampaikan, nah itu besarin itu ya. Oke, Roh Kudus itu adalah inti kehidupan daripada Allah itu sendiri ya, dan ini merupakan dari Allah yang terpuji. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah firman Roh dan firmannya. Kalau bagi orang konsep orang Yahudi, ya kan. Jadi mereka tidak pernah mengatakan bahwa Holy Spirit is angel, tapi tidak. Walaupun sebenarnya ini juga memiliki perbedaan dengan kekristenan. Tetapi Roh Kudus ini adalah Allah yang terpuji itu sendiri. Oke, itu aja dari saya. Oke, ya. Pas, silakan dari pihak Jadi Kristen langsung ditanggapi. sama Yahudi sejalan ya, tapi dengan Islam berbeda jalan. Terima kasih. Terutama tadi masih dipertanyakan lagi benar-benar keterangan kalau Roh Kudus itu dari Jibril karena semuanya masih berpusat. Bang Iwan kan duluan atau saya? Coba Bang Iwan. Segala macam. Coba dibuka lagi, silakan Bang Iwan. Tadi yang kayaknya surat An-Nahl tadi itu dibuka, kayaknya tadi kan semuanya berpegang pada itu ya pihak Muslim ya. Atau silakan. Iya. Oke, saya jalankan. Tadi ya, ini perlu diluruskan tentang Pak Umar tadi yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran ini. Ini padahal sangat jelas. Dari jutaan ribu umat Islam tidak pernah memahami bahwa dia yang menurunkan Al-Quran itu adalah selain Jibril. Ini sangat aneh. Saya juga baru dengar dari Pak Umar. Seharusnya Pak Umar itu malu memperlihatkan ketidakmampuan membaca. Ya, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Mantap. Ini adalah Jibril dengan seizin Allah. Jadi bahasa menurunkan baik Jibril dengan Allah itu adalah satu jalan yang jelas. Jibril menurunkan, menyampaikan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad atas seizin Allah. Ya, itu jangan ditutup mata sebelah membacanya. Jadi ini jelas, jangan ditunjukkan cara membaca yang salah. Karena umat Islam pun bisa membaca dan
tidak ada pemahaman seperti Anda. Ya, di ayat lain dikatakan, ya seperti yang disampaikan sejak awal, tapi Bang Justin ini masuk terlambat sehingga tidak sempat mengikuti statement tadi, bahwa di antara nama-nama malaikat Jibril itu juga disebutkan seperti di surat An-Nahl 102 adalah Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus inilah yang memperkuat Isa Al-Masih dan para nabi lain sebagainya. Jadi bukan Trinitas seperti si Erben yang menuankan Roh Kudus, ya. Jadi jangan ajarkan umat Islam tentang terkait siapa Jibril dan Roh Kudus. Akidah tauhid Islam tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan dalam akidah ini. Kemudian jelas ya bahwa menurunkan Al-Quran adalah Jibril di hadis ini. Dibaca, lihat Pak Umar. Enggak usah diulang-ulang Bang Sudah Iwan. jelas. Itu sudah dijelaskan tadi, enggak usah diulang-ulang lagi. Yang lain sudah bisa menjadi. Jadi Pertanyaannya Bang Iwan aja, itu pertanyaan Bang mungkin Iwan yang aja. bisa ditegas kembali ya terkait dengan malaikat Jibril ini. Tidak ada pertentangan di umat Islam. Yang kami hadir di sini tentu tinggal menjelaskan, memberikan arahan dan pengajaran kepada teman-teman Kristen yang belum paham tentang siapa Roh Kudus. Ada yang menganggap Tuhan, apalagi tadi Bang Erben menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah memberikan karunia, juga memberikan kasih. Nah, ini juga pertanyaan, yang memberikan kasih ini Roh Kudus atau Yesus? Rupanya Roh Kudus sudah lebih hebat dari Yesus. Dari pernyataan Bang Erben yang dipaparkan di PowerPoint tadi. Jadi itu silakan dilanjutkan. Oke, saya menanggapi tadi yang disampaikan tadi, saya lengkapi yang disampaikan Pak Umar itu. Saya nggak tahu dia dari mana ambil aplikasi dia tampilkan tanpa tanda baca ya. Tanpa tanda baca, sedangkan saya lihat di tempat saya ini ada tanda bacanya semua ya. Kalau tadi itu seenak perutnya aja dia ngomong-ngomong begitu, makanya benar kata Bang Ikhwan memperlihatkan ketidakmampuannya dalam membaca. Ya, mohon maaf Pak Umar ya, mungkin karena begitulah, karena Anda tadi terlanjur ngomong malaikat itu calo, jadi begitulah ditutup kemampuan Anda untuk membaca. Sepanjang tadi kita ini belum ada menjawab pertanyaan pertanyaan yang saya ajukan. Tadi Pak Erben cuma mengatakan, kan begini Pak Erben, tadi kan Anda bilang Roh Kudus tidak bisa dilihat, terus Anda bilang lagi seperti burung merpati, itu kan berarti dilihat, ada yang melihat. Kalau bisa digambarkan seperti burung merpati itu ada yang melihat. Bagaimana? Anda mau cabut kata-kata kembali nggak apa-apa juga, biasa aja, itu manusia salah. Tapi jangan sampai Anda mempertahankan kesalahan Anda hanya untuk membela sesuatu yang mitos, ya kan? Kalau bukan mitos, itu Roh Kudus dalam keimanan Anda, buktikan itu Roh Allah loh, itu yang merasuki kalian semua. Oneness kah, Trinitas kah? Kamu nggak bisa baca, Wi. Trinitas kah, apakah namanya itu Triteos kah? Itu semua dirasuki Roh Kudus loh. Roh Allah yang merasuki mereka itu. Kenapa beda-beda Allahnya yang memberikan jalan? Mitos bro, ini memang mengguncang ini Anda ini kalau dibahas Roh Kudus ini nggak bisa dijelaskan itu. Silakan kalian saling menghujat Roh Kudus kalau ketika saling menyalahkan Roh Kudus masing-masing. Yang ketiga saya mau pertegas di Wahyu 5 ayat 3 kalau tidak salah ya. Coba dibuka ya, siapa yang bisa saya screen. Jelaskan itu roh apa itu. Di Wahyu 5 ayat 7. Nah, situ ada roh, 7 roh kalau nggak salah ya. Nah, silakan itu. Wahyu 5:6, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke atas bumi. Nah, itu roh apa lagi itu? Wahyu berapa? Wahyu 5 Wahyu ayat berapa? 6. Nah, nanti jelaskan itu ya. Jadi ada 3 tadi poin yang saya, apalagi pertanyaannya Bang Iwan tadi belum terjawab dari sejak pertama, itu aja ditanyakan, tidak bisa dijawab sama sekali. Nah, yang pertama, tolong diingat-ingat itu, tolong moderator ingatkan pertanyaan saya itu. Nah, bantai itu mitos Roh Kudus yang saya wacanakan tadi. Pak Erben, tarik kembali kata-katanya Pak Erben. Tidak apa-apa, biasa aja itu, manusia salah. Silakan Pak Amir atau Bang Tristan kalau masih ada waktu. Bang Tristan aja. Bang. Nanti aja terakhir aku. Silakan 1,5 menit. Bang Tristan ada 1,5 menit. Tolong dibuka mic-nya Bang Tristan. Bang Tristan. Kalau saya siapa lagi yang saya mau pertanyakan, itu pertanyaan tidak dijawab-jawab juga kok.
Apa? Amirli itu pinter tuh. Ya, gini Ya, silakan, ada yang orang pintar tadi. Kalau kami sebagai umat muslim terkait dengan Ruhul Kudus itu tercatat di dalam Al-Qur'an. Gitu. Makanya di sini disebutkan segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus sebagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan orang pada penciptanya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini jelas bahwa Allah memerintahkan para malaikatnya, termasuk siapa? Malaikat Jibril untuk apa? Menyampaikan wahyu. Maka di situ malaikat Jibril itu disebut dengan Ruhul Kudus. Sebagai apa? Sebagai penyampai wahyu kepada para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Beliau dikuatkan dengan Ruhul Kudus, yaitu didampingi terus oleh malaikat. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu. Bukan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan. Karena dia mendapatkan wahyu. Segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada manusia. Kenapa dia mendapatkan firman? Dari mana? Dari malaikat juga, bro. Karena dia didampingi oleh malaikat. Jangan kau gabul-gabulkan dengan ayatmu sendiri. Terkait dengan siapa? Yang mendampingi Isa alaihissalam. Dikuatkan dengan Ruhul Kudus, yaitu sebagai apa? Pendamping Isa alaihissalam untuk apa? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada umat manusia, yaitu Bani Israel. Ya, Bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Gitu, bro. Narasi itu jelas. Konstan. Tetap. Malaikat Jibril ya malaikat Jibril. Jangan disamakan malaikat Jibril atau Ruhul Kudus. Di rohnya, di situ dinamakan Tuhan itu sendiri. Sedangkan Tuhan bisa memerintahkan para malaikatnya untuk menyampaikan wahyu. Itu, bro. Jadi kalau di Al-Quran jelas, dalam Islam jelas, enggak perselisihan antara Ruhul Kudus di dalam Al-Quran. Enggak ada. Oke, waktunya. Oke, siap. Silakan dari pihak Kristen narasumber inti dulu. Bentar Pak Pras, dari narasumber inti ada yang mau nanggepin? Ya, gue mau nanggepin dulu dong. Enggak, bukan. Silakan. Narasumber inti dulu. Ade, Justin, Arben. Ya, silakan. Oh, yaudah. Malah gue ngomong dulu nanti. Aladin dulu Pak, Aladin duluan soalnya. Udah, gue mau share screen dulu deh. Aladin dulu Pak Pras. Jibril ya, itu apa-apa. Oke, sorry gue lupa angkat tangan. Iya. Mereka kan bilang Jibril itu Roh Kudus nih, gue kasih Mustad Ahmad 2812. Baca gak? Ibnu Abbas dia berkata Nabi SAW meminta kepada Rohul Kudus agar dia melihat dalam wujud aslinya. Maka dia mengatakan memohonlah kepada Tuhan, maka beliau akan pun memohon kepada Tuhannya, lalu muncullah warna hitam dari arah timur, kemudian naik menyebar. Ketika Nabi melihatnya, beliau pingsan, lalu Rohul Kudus menghampiri dan membangkitkan, mengusap ludahnya pada bagian kedua rahangnya. Sejak kapan yang namanya kudus itu bikin orang pingsan? Gak ada nabi-nabi yang ketemu Rohul Kudus itu pingsan, gak ada. Cuman Rohul Kudus di Islam doang bisa pingsanin orang. Udah, itu aja dulu. Oke, Pak Pras, silakan. Ya, gini, Roh Kudus di dalam Alkitab diberikan kepada orang percaya itu untuk apa sih? Apakah dia suruh jadi loud speakernya Allah, ngomong, "Hoi, Bobby, Tritunggal tuh begini ya," gitu. Apakah begitu di dalam Alkitab? Tidak, karena manusia di dalam Alkitab itu diajar untuk hidup oleh iman. Roh Kudus itu sebagai meterai di dalam diri orang percaya, memberikan perasaan yang sangat halus untuk melatih orang hidup beribadah kepada Tuhan dan memperhatikan pergerakan batin, memperhatikan pikirannya, memperhatikan segala sesuatu yang timbul di dalam dirinya, mengenal diri, dan melalui itu baca Alkitab ada pengenalan akan Allah. Roh Kudus itu bukan berbicara, "Hey, Justin, salah itu Justin." Nah, itu bukan seperti itu ya. Jadi jangan dipikir Roh Kudus ada di dalam orang Kristen
Petrus sebagai apa namanya satu loudspeaker besar dari Allah yang ngomong seperti itu. Makanya mereka beda nggak apa-apa, tetapi dalam beda itu kita lihat kadang-kadang kita bentrok kemudian tidak bisa damai lagi. Kenapa? Karena begitu kita benci terhadap orang, Roh Kudus menyuruh kita mengampuni. Di mana? Apakah ngomong, Pras, lu harus ngampunin? Gitu. Enggak. Di dalam itu kita merasa tahu gitu, Tuhan tidak menghendaki. Tuhan suruh kita ngampunin, begitu kita dosa nggak tembus. Makanya Roh Kudus itu bisa didukakan gitu di dalam Alkitab ya, dan diberikan sebagai apa? Jaminan gitu ya, jaminan keselamatan kita, dan kita tahu ada pergerakan Tuhan, tapi bukan menggantikan seluruh kehidupan kita sehingga disetir seperti satu suara di loudspeaker di dalam pikiran. Dan makanya ada perbedaan ya, itu biasa. Kadang-kadang karena mereka juga tidak hidup menurut roh dan mengerti dengan benar gitu ya. Jadi itu satu. Kedua, saya mau tanya ya, di dalam kitab kan itu saya baca-baca bahasa aslinya, saya kan nggak ngerti nih. Saya ngelihat kok kalian mengatakan di mana tuh namanya 16 ayat 102 ya. Kata Al-Qur'annya itu di mana kok, di dalam Arabnya kok saya nggak kelihatan. Kemudian menurunkan dalam hatimu yang di dalam Al-Baqarah 97. Qur'annya, kata Qur'annya ada di mana? Kok bisa ada dalam kurung berapa, Pak Pras? di bawahnya ada kurung. Ya tadi yang dibuka sama dia itu Al-Baqarah 97. Kata Al-Qur'annya ada di mana? Kemudian dalam 16 ayat 102 kata Al-Qur'annya juga ada di mana? Gitu ya. Dua itu ya. Silakan. Udah. Saya cuma jawab itu aja, Bro. Yang lain kasih teman-teman. Silakan Umar langsung. Umar Bakri, Umar. Oh, one mute, sorry, maaf. Baik. Terima kasih buat kesempatannya. Memang Umar harus bersabar ya, harus berusaha untuk sesabar-sabarnya untuk mengulang-ulang kepada rekan-rekan dan para pendengar yang mungkin sudah di brainwash, dicuci otaknya untuk mengkultuskan sesuatu yang salah. Nah, itu konsekuensi daripada terjemahan itu. Kalau kita melihat, belajar, tadi mereka meng-ad hominem daripada Umar yang tampan di antara mereka, mengatakan bahwa Umar buruk dalam pembacaan. Justru mereka bad reading comprehension, sesat pikir. Nah, kalau kita belajar subjek, predikat, objek, keterangan, ya di situ subjeknya adalah barang siapa yang memusuhi. Nah, terus kalau kita melihat ada kata dialah yang menurunkan. Siapa yang dia yang menurunkan di situ? Tentu subjek yang disebutkan, barang siapa yang memusuhi. Nah, kata Ikhwan tadi, dia coba untuk mendustai kita semua. Mendustai kita semua bahwa tidak ada yang menurunkan selain daripada Jibril. Ya kan? Lalu bagaimana dengan Al-Suara 192 yang membantah pernyataan dia? Ternyata Al-Quran diturunkan sebenar-benarnya oleh Tuhan semesta alam. Apakah Tuhan semesta alam itu Jibril? Tentu mereka akan menolak. Justru ini yang membenturkan ayat mereka, mengkontradiksikan ayat mereka. Kalau mereka tidak melihat apa yang Umar nyatakan dengan sebenar-benarnya. Lalu perihal tentang yang Awi sampaikan dengan pernyataan tarik kayak tarik celana dalam, ditarik celana dalam berwarna merah. Nah, itu tidak perlu karena Umar tidak pernah mengatakan malaikat itu adalah calo. Tidak pernah, silakan dibuka. Ini adalah fitnah yang paling keji yang disampaikan oleh Awi. Umar mengatakan bahwa Jibril adalah maklar. Kalau kata maklar itu adalah perantara. Apakah mereka menolak bahwa Jibril adalah perantara? Justru mereka yang menghujat kalau mengatakan bahwa Jibril bukan perantara. Jadi Umar harus berusaha dengan sabar. Karena Umar tahu bahwa Awi itu menunjukkan bahwa dia mewakili Islam sedunia. Kelakuan Awi yang suka fitnah itu, ya itulah. Ya, selama ini dia nyerocos gini-gini. Ya, itu nggak benar. Oke, siap. Yuk, silakan langsung pihak Muslim tanggapi.
Oke ya, saya duluan meskipun tidak menjawab tadi. Mungkin makanya saya bilang ini Pak Umar ini kayaknya tidak menyimak ketika kita berbicara ya. Tadi yang saya maksud itu Leerben itu pernyataannya yang mengatakan katanya Roh Kudus tidak bisa dilihat. Tapi ternyata seperti burung merpati. Roh Allah melayang-layang seperti burung merpati. Itu kan berarti bisa dilihat. Yang saya maksud itu tarik pernyataannya. Kalau Pak Umar yang di maklar dalam umumnya bahasa Indonesia itu apa? Orang Indonesia menyebutnya apa itu? Itu aja ya. Saya tidak mau perpanjang di situ. Terserah Pak Umar aja. Yang kedua mengenai tata cara membaca. Ini saya tidak tahu tadi Pak Umar menampilkan share screen itu dari mana linknya. Dia tidak tanda baca di situ. Selalu dia memahami lah seperti itu ya. Nggak apa-apa lah kalau pemahaman dangkal Anda seperti itu ya nggak masalah juga. Nah, di sini tadi dia mengatakan kan bahwa di surah Asy-Syura di situ jelas memang dalam begini dalam keimanan Islam Pak Umar ya. Jadi jangan Anda coba memaksakan ajaran dewa-dewa, konsep dewa-dewa yang Tuhan tiga itu masuk ke dalam Islam. Islam tidak ada mengenal gitu. Jadi katakanlah Muhammad surah Asy-Syura tadi yang mengatakan Allah menurunkan Al-Qur'an itu benar. Kalau di surah An-Nahl dikatakan Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an dari Tuhanmu. Nah, memang dalam pewahyuan firman Allah ini bahwa firman Allah itu Al-Qur'an disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi diturunkan ke malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di situ saya rasa kalau Pak Umar ini benar-benar sabar sesuai dengan bahasanya cerdas itu ya bisa mengerti lah di situ. Jangan dipotong-potong ayatnya. Makanya kalau dibaca jangan dipotong-potong, jangan diambil dengan seenak perutnya dan kepentingannya saja. Kalau kami nggak apa-apa satu ayat Anda bawakan, tapi harus penuh. Kalau di Anda kan tidak boleh membawakan satu ayat, satu perikop langsung. Itu harus dirasuki Roh Kudus dulu baru bisa memahami. Nah, sebenarnya Pak Pras, saya tidak menyatakan, saya tidak bertanya seperti itu Pak Pras. Yang saya tanyakan, Roh Allah yang merasuki kalian itu orang Kristen, yang katanya pengikut Kristus, meskipun Yesus tidak pernah mengenal kata Kristen dan tidak pernah mengajarkan Kristen kan, karena Yesus saja beragama Yahudi toh. Nah, sedangkan kalian kan beda. Tidak pernah, apakah itu beda rohnya itu roh Allah mereka itu? Masa Allah mengajarkan yang beda-beda, satu oneness, satu triteos, bahkan ada lagi juga SSI juga itu kan mengaku Kristen juga, mengaku diurapi Roh Kudus juga, beda lagi. Itu roh Allah bagaimana itu kok beda-beda? Seharusnya kalian itu tidak perlu baca kitab karena kalian kan dirasuki roh Allah, Allah langsung yang membimbing. Allah, kalian aja langsung menulis kitab sendiri. Allah kok yang membimbing. Ya kan? Terus apa lagi tadi pertanyaan saya tidak jawab itu mengenai Wahyu 5 ayat 6 itu roh apa itu? 7 itu. Roh Kudus juga atau roh Allah itu? Banyak betul ini Allahnya ini kan. Kalau itu semua Allah adalah roh, ya 7 itu Allahnya itu. Karena kan akan mengatakan Allah adalah roh. Nah 7 roh itu bagaimana itu? Sensitif ini kawan memang ya membahas masalah Roh Kudus di kalian karena berat Anda menjelaskan ini. Berat. Terlalu banyak roh dalam keimanan Anda masalahnya. Dan Allah itu adalah roh. 7 roh. Nah, itu silakan teman-teman tentu konsisten itu makanya. Silakan Bang Iwan. Baik ya, saya ingin menanggapi tadi sudah jawab Pak Awi ya, cara membacanya Pak Umar itu kalau anak saya belum tidur nanti anak saya bisa menjelaskan itu sama Pak Umar. Tapi saya lebih fokus pada pertanyaan saya yang belum terjawab sampai sekarang. Lukas 22. Tolong buka matanya Pak Umar, kalau kacamatanya tidak ada dipakai dulu. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini pertanyaannya, kenapa Yesus dikuatkan oleh malaikat? Dan malaikat siapa yang menguatkan ini ya? Apakah malaikat Jibril yang kami sebut Roh Kudus atau siapa? Tolong tuntaskan ini. Ya, umat Islam ini sedang mengajarkan kebenaran pada kalian. Sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 253, Rasulullah itu telah kami lebihkan sebagian mereka dan sebagian yang lain, bla bla seterusnya, dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Roh Kudus, malaikat Jibril. Jadi tolong dijawab Lukas 22 ini kenapa Yesus dikuatkan oleh malaikat? Apakah ini Jibril atau siapa? Tolong dijelaskan. Karena kami butuh jawaban. Kemudian siapakah roh yang membawa Yesus di dalam
Matius 41 ini, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun, dicobai oleh iblis di sana. Dan setelah Yesus mampu bertahan dalam imannya kepada Allah, maka Yesus pun didatangi malaikat-malaikat menaiki Yesus. Ya. Tolong dijawabkan, fokus Pak Umar ya, fokus. Fokus, jangan menghayal. Terima kasih. Silakan kalau masih ada waktu Pak Amir, saya tidak ada lagi pertanyaan, itu aja pertanyaan saya. Silakan 1 menit. Nggak dijawab-jawab itu ya. 1 menit Saya 10 nggak detik. kemana-mana. Silakan 1 menit 10 detik. Silakan Pak Amir. Oke. Tadi tunjukin tuh ayat yang firman Tuhan. Saya belum dijawab tuh. Kabar Firman saya dulu. Al-Qur'annya di mana? Al-Qur'annya di mana itu yang di dalam pasal 2 ayat berapa? 80 97 iya. Itu memang tidak tertulis itu dalam itu. itu dalam kurung itu sebagai penjelas. Tidak ada memang terus. Kalau Anda mengatakan mana kata Al-Qur'annya tidak ada. Kemudian yang 16 ayat 102 Al-Qur'annya di mana juga? Kok dua-duanya nggak ada? Padahal nggak dalam kurung. Sebentar. Berapa tadi? An-Nahl. Pause waktunya. 16 ayat 16 pause ya. Sudah pause, tenang aja, tenang. Nggak akan saya langgar kalau soal waktu. 16 ya 16 102. An-Nahl. Kalian kan mengatakan Roh Kudus menurunkan, katakanlah dengan kebenaran Tuhanmu dari beriman orang yang meneguhkan kabar gembira, petunjuk bagi orang-orang yang berserah. Kalau udah dapat ayatnya langsung di share screen aja Pak Iwan atau Pak Wi, biar kita semua sama-sama jelas, jadi nggak ada saling tuduh-tuduh lagi. Roh Kudus menurunkan Al-Qur'an. Iya, saya tahan kok waktunya. Di mana? Kok ada Al-Qur'an itu di mana? Sebentar. Kalau udah dapat langsung share screen aja. Saya stop kok waktunya. Iya, sebentar. An-Nahl ayat 102. Nanti bilang lagi kita sama-sama belum baca. An-Nahl ayat 102 itu. 102. Dia menanyakan mana dalam Al-Qur'annya dalam bahasa Arabnya tulisan Al-Qur'an. Sedangkan di ininya share screen aja Pak, share screen. Saya tidak bisa share screen, coba dianukan Pak Iwan. Kalau saya jawab pertanyaannya Pak Aras ya. Kalau dia Qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi litungdirul ladina amanu. Di sini enggak ada yang bisa bahasa ayat, enggak ada yang bisa bahasa Arab kalian semua. Ya, enggak apa-apa. Kata Ruhul Kudus menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu. Al-Qur'annya di mana? Kata Al-Qur'annya di mana? Kok nggak ada kata Al-Qur'an? Kok di bawahnya bisa ada Al-Qur'an dari mana? Di mana ada kata Al-Qur'an? Ayat berapa tadi Pak Pras? Surah apa? Ya, ayat di bahasa Arabnya yang mana itu Al-Qur'an? Coba. Itu kan soalnya nggak di dalam kurung. Kalau nggak di dalam kurung harus ada katanya dong, atau ada apa? Iya. Nasaluhu itu apa? Al-Qur'an. Sebentar. Udah dibilang share screen, nggak ada yang mau share screen. Ya saya nggak bisa share screen. Coba yang bisa share screen. Pak Iwan. Gua yang share screen. Iya. Gue yang share screen ya. Supaya karena kan pertanyaan gua. Iya, nanti dibilang lagi kita belum dijelasin atau apa. Ini pertanyaan dari dia ini kita terkait menjawab. Goibah, mufrad goibah itu ada domir. Dimatiin dulu siapa namanya, kasih itu aku mau share screen. Wa iza badalna apa? Nah, silakan Bang Tristan. Qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Nih ya. Ini kan katakanlah. Sebelumnya kalau mau baca dari ayat sebelumnya, Bos. Oh, ayat sebelumnya. Ayat berapa? Nah, ayat domirhu di situ logiknya ke Quran gitu. Ya iyalah kan ada domir. Ayat 100. Makanya kalau ada nanti di situ di ayat ke-101 itu tuh ayatam, maka ayat di situ. Karena ayat di tempat ayat. Sebentar ya. Bima apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Oke, dibaca di ayat 98. Coba naik ke atas 98. Mulai dari 98 itu Bang Tristan. Silakan Bang Tristan aja yang jelaskan. Pokoknya hunya domirnya ke Quran, memang nggak ada kata Al-Quran di situ. Nah, iya. Coba dibaca jelaskan di ayat 98-nya Bang Tristan yang lebih mengerti ini masalah itu. Silakan. Jangan sampai kita tidak jawab ini pertanyaan Pak Pras ini. Coba di ayat 98-nya ditarik ke atas. Oh, nggak bisa kan? Di situ jelas ada kata Al-Qur'annya di situ. Berarti jauh juga ya. Jadi sama dengan Alkitab ya, perlu lihat konteks ya. Jadi Alkitab jadi salahin lihat konteks ya.
Nah, itu kan. Makanya kata Bang Kristen domir ini kan yang mengerti kaidah bahasa Arab. Bang Kristen yang lebih mengerti. Nah, Al-Quran kamu membaca maka apabila maka sebentar. Ya udah saya belajar dulu, kalian jawab dulu ya yang lain. Oke, silakan lanjut. Silakan Pak Amir, masih ada waktu kah? Nanti Kalau masih ada waktu. aku pertanyakan. Kalau tidak ada waktu lagi ya kita lempar aja. Masih 1 menit 3 detik, ayo. Silakan Bang Tristan atau Pak Amir. Tristan aja, Tristan aja. Amir aja, Amir. Mataku rada. Kalau saya nggak ada lagi apa, itu aja pertanyaan saya tadi. Bang Iwan mungkin ada yang mau tambahkan? Tertegas lagi. Kalau saya kan gini. Kan kami menanggapi terkait dengan apa yang dikatakan Dion, bahwa umat Islam katanya penghujat terkait dengan Roh Kudus. Tapi kamu harus melihat dari konteks Quran, bro. Bahwa di Al-Quran sudah jelas menjelaskan terkait dengan Ruhul Kudus. Ada catatannya, ada firmannya di dalam situ. Apa kami mengikuti? Apakah ini narasi menghujat? Oh no, tidak. Karena penjelasan ini, kitab ini sudah tertera di dalam catatan. Tapi kan kalian menyangkut masalah Roh Kudus itu, kau sangkut pautkan dengan Rohul Kudus di dalam Al-Quran, ya salah kamu sendiri. Karena apa? Di dalam Al-Quran dijelas bahwa Ruhul Kudus adalah pembawa wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke Pak Amir, cukup Pak Amir, saya ulangi aja itu tadi pertanyaan Bang Iwan, tolong jawab dengan pertanyaan saya tadi Wahyu 6 ayat 5, Wahyu 5 ayat 6 itu aja lah. Kalau memang agak berat pertanyaan saya mengenai Roh Kudus yang mitos-mitos itu ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab lah. Yang Wahyu 5 ayat 6 aja itu loh, itu roh apa itu? Roh Allah kan katanya roh Allah. Oh Allahnya 7 itu 7 rohnya berarti. Itu aja sih, silakan. 3 pertanyaan kami itu jawab aja lah. Silakan dijawab. Aku jawab juga. Oh ya, kamu jawab dulu, Ki. Kamu jawab dulu, Bro. Baik, ya. Bentar, berarti ini sekarang waktunya Kristen ya. Silakan. Gini. Ini masalahnya waktunya kurang ya, sehingga pertanyaan Pak Awi itu tidak terjawab. Kami tidak bisa menjawab. Pertanyaan Anda itu sangat mudah. Masalahnya saya khawatir Anda tidak mampu menerimanya. Saya jawab begini. Kalau Anda baca kitab Yohanes, Wahyu Kristus kepada Yohanes, Anda harus baca dari awal sampai akhir. Di situ tertera banyak sekali 7. Ya, 7 itu menunjukkan tentang kesempurnaan. Ya, jadi kalau Anda baca di kitab Daniel, nah kalau baca kitab Wahyu harus paham perjanjian lama, karena kitab Wahyu berkorelasi erat dengan apa itu dalam perjanjian lama. Misalnya di 1 Samuel 2 ayat 1 ya, itu dikatakan juga tanduk itu ya suatu simbol kekuatan. Terus kemudian di Daniel 7 ayat 8, nah jadi 7 tanduk itu berarti kepenuhan, kekuatan. Karena 7 itu di dalam tradisi Yahudi bahkan Alkitab itu menunjukkan kesempurnaan. Nah, Anda bandingkan juga di Wahyu 1 ayat 4 dan Wahyu 4 ayat 5. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus itu, 7 roh itu bicara tentang Roh Kudus, Roh Allah yang sempurna. Makanya kalau Anda membaca Wahyu yang harus ditafsirkan secara alegoris, tidak serta-merta harfiah, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang metaforis membandingkan, Anda akan paham betapa indahnya ya pemahaman kekristenan tentang eskatologi ini akhir zaman. Masalahnya Islam tidak ada hal ini. Kami menjelaskan pun akhirnya juga Jaka Sembung bawa golok, gop. Nah, kan saya nggak perlu lanjutkan. Ya. Oke, ini pertanyaannya sulit, banget sulit, sehingga saya tidak bisa jawab. Tapi saya jawab saja dengan kemampuan saya. Saya akan jawab lagi, teman-teman. Ya, ini untuk yang sangat saya hormati. Jadi teman-teman itu harus tahu, ya, Anda harus belajar kepada Rabi yang disebut Rabi Saul, orang Yahudi bukan orang Arab ya, di Galatia di Efesus 1 ayat 13 ya. Di dalam dia kamu juga dan seterusnya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ya. Ini suara piring bergemincing. Oke, di Galatia 3 ayat 14 juga dijanjikan Roh Kudus itu. Yang menjanjikan siapa? Bukan umat abad 7 atau kutu kupret.
Yang menjanjikan adalah Allah sendiri. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Lalu apakah Rasul Paulus bernarasi bebas? Tidak, kawan-kawan. Tidak. Di kitab Yeremia 31 sampai 34, kalau teman-teman mau mendengarkan kami para ahli kitab mengajar kalian saat ini, Anda akan memahami apa yang Nabi Yeremia itu nubuatkan, bicara tentang sunat hati di Ulangan 36. Bahkan di Yeremia 31 sampai 34, aku akan mengadakan perjanjian baru, titik-titik dan seterusnya, dan menuliskan dalam hati mereka. Kemudian yang paling mantap ya, Yehezkiel 36, kawan-kawan. Ini bicara juga di ayat 26-27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Ini jelas roh Allah, bukan roh Allah jadi-jadian. Roh Allah ini tidak, ini roh Allah. Jadi manusia Kristen, nanti kami akan jelaskan mengapa manusia Kristen itu dilahirkan di dalam roh. Saya akan bacakan kepada kalian mengapa roh kami dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan untuk Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9, kawan-kawan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan seterusnya. Ini lahir dari apa? Dari roh. Ini sejalan dengan perkataan Yohanes ya, murid Yesus yang asli, bukan abal-abal. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di ayat yang lain Yesus menjelaskan dilahirkan dari roh dan air. Nih ya, di ayat 5. Jadi ahli kitab saat ini kami orang Kristen menjelaskan dengan baik, menuntun kalian umat abad 7. Apa itu arti Roh Kudus? Yang jelas bukan Jibril. Bukan Jibril. Betapa rendahnya teologi kalian, mohon maaf sekali. Kalian sudah kehilangan sanadnya kepada kami ahli kitab. Nasrani dengan Yahudi. Makanya banyaklah belajar kepada kami para ahli kitab, sehingga kami bisa menjelaskan kepada kalian. Apalagi nanti kami menjelaskan kalian itu tentang roh yang mengalahkan keinginan daging. Begitu. Jadi pada prinsipnya kalian sudah kehilangan sanadnya kepada kami para ahli kitab. Dibeli. Silakan lanjut. Sekarang Umar yang sabar sedunia akan coba mengulang-ulang kembali kepada mereka. Dan untuk Pak Ikhwan 1 menit 20 detik ya, silakan. Pak Ikhwan siapkan cotton bud untuk korek kotoran telinga yang sudah begitu padat ya. Nah, pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Awi yang justru meneguhkan apa yang saya sampaikan dan membantah pernyataan Pak Ikhwan bahwa Al-Quran itu diturunkan selain daripada Jibril saja semata. Artinya dia mau menyampaikan bahwa nggak ada yang lain selain Jibril. Ternyata dalam teks-teks lain justru mengkontradiksi apa yang disampaikan oleh Pak Ikhwan. Memang Pak Ikhwan seharusnya tidak membangunkan anak. Kenapa? Karena kalau dia membangunkan anaknya akan sangat-sangat malu dengan bapaknya. Ya, sekarang ambil kacamata Anda yang tebal itu, Anda lihat teks tersebut. Nah, Anda boleh tertawa dari mulut Anda, tetapi hati Anda duk-dak, hati-hati. Nah, jadi itu udah sangat jelas. Yang menurunkan adalah diturunkan oleh Tuhan semesta alam, ya kan? Nah, itulah yang menjadi musuh daripada Jibril itu sendiri. Adalah orang yang menurunkan, dialah yang menurunkan Quran itu sendiri. Jadi kalau tentang Lukas 22 ayat 40 berapa itu tadi, itu bukan pernyataan saya tidak mengquote. Anda kenapa harus mengkaitkan? Walaupun saya bisa menjawab. Orang Kristen tidak punya kewajiban untuk sedikit menjawab. Waktu bro, sedikit waktu. Sedikit. Ya. Pas habis waktunya soalnya. Oke, silakan. Singkat ya. Seperti burung merpati. Mengapa seperti ya? Jadi merpati ini melambangkan perdamaian, melambangkan cinta kasih. Karena merpati ini tidak suka permusuhan, selalu berdampingan dan sangat setia terhadap pasangan. Karena merpati itu lebih setia daripada umat muslim. Merpati satu pasangannya seumur hidup. Kalau muslim 4 unlimited, kata Abdul Somad. Baru merpati lambang kesucian.
karena merpati tidak ada empedu. Merpati itu juga lambang kelemah lembutan dan sangat tenang. Jadi merpati itu digambarkan, atau Roh Kudus itu manifestasi kehadirannya digambarkan seperti burung merpati. Tapi kalau kalian tidak mengerti memang bahasa seperti atau bahasa seperti antropomorfis dari pada Allah atau malaikat kadang digambarkan. Nanti di dalam Kisah Rasul juga dikatakan Roh Kudus itu hadir dalam lidah-lidah api. Di Wahyu dikatakan seperti obor membawa terang. Tapi bukan obor itu, Roh Kudus, bukan merpati. Dan bukan lidah api, tapi esensi yang mau disampaikan. Itulah indahnya kalau hidup dalam. Oke, sudah cukup waktunya ya. Kepanjangan sudah. Ya, lebih baik teologi burung merpati daripada burung di bawah perut. Sudah. Oke, biar saya duluan ya. Boleh sudah dimulai ini ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ini makin malam ini agak panas tapi lucu. Bagus ini dialognya. Kita masih bisa ketawa-ketawa karena ada kelucuan di situ ya. Jadi beginilah, mohon maaf ya, mungkin Pak Justin ini dirasuki Roh Kudus sehingga bahasanya seperti itu. Urusan begitu aja dia kata-katanya itu. Kata-katanya biasalah. Biasalah kata-kata ya. Mohon maaf, mungkin kalau orang dirasuki Roh Kudus ya seperti itu. Lanjut substansi ini. Sabar, makanya jaga narasi Anda kalau saya ada. Karena saya akan patahkan satu-satu. Nah, itu orang-orang dirasuki Roh Kudus ya seperti itu. Tapi satu pun tidak menjawab. Wahyu, jangan banyak singtong. Tidak menjawab masalah Wahyu itu. Dia mau kepenuhan baca baik kitabmu itu. 7 roh Allah itu dianu ke seluruh dunia. Jadi jawabannya apa? Kalau mau menjawab. Saya antar kalian aja yang jawab. Jangan berusaha berbohong di sini. Apalagi Pak Erben lagi menampilkan. Coba ulangi jawaban saya. Tidak usah saya ulangi. Ini waktunya Muslim. Ya. Ini Roh Kudus. Tolong kendalikan Roh Kudusnya dulu kawan-kawan ini ya. Tenang. Kalian tadi bicara seenaknya, kami diam semua. Inilah ketidakmampuan Anda mendengarkan narasi. Ya, toh. Pak Erben lagi buka PowerPoint karangan bebasnya. Apakah semua gereja mengerti itu? Dalam kitab Anda apakah tertulis demikian? Itu aja lah, tidak usah mengarang bebas. Kalau memang ada dalilnya dalam kitab Anda. Mengerti. Seperti itu. Semua gereja sudah Pak Awi, langsung dijawab ya, langsung jawab. Enggak, saya cuma menekankan menanggapi jawaban. Ya, Pak Erben itu memang mengarang bebas kok. Adakah dalam kitab Anda seperti itu? Iya, ditanggapi aja salahnya di mana terjemahan tadi. Udah. Jangan di kalau ada Kristen kayak gitu nggak usah ditanggapin dulu. Ini kan waktu Anda, silakan. Iya, makanya jangan dipotong-potong. Iya. Ini ada aja dulu Bang Iwan, saya tergantung konsentrasinya nanti potong terus. Bang Iwan aja dulu. Nanti saya digas lagi mereka ini. Enggak dijawab itu mitos Roh Kudus. Sebentar, satu lagi saya baru ingat. Mitos Roh Kudus itu enggak dijawab loh. Roh Kudus yang merasuki Oneness itu benarkah roh Allah? Kenapa beda dengan Trinitas? Jangan-jangan ada Oneness di sini makanya takut. Sih? Jawab aja. Pertanyaanmu apa? Substansi teologinya, Pak. Kita bahas Roh Kudus. Dijawab. Kita bahas Roh Kudus, Bro. Jawab aja. Enggak usah. Saya udah jawab. Enggak usah, Pak. Jawab. Saya tanya Roh Kudus yang merasuki Oneness itu sama enggak dengan Roh Kudus Trinitas? Itu aja lah. Silakan Bang Iwan. Silakan Bang Iwan. Terminologi katamu tuh ya, apa? Ini main potong terus mereka ini. Enggak usah. Ya, ini waktu kita ini. Tolong dikendalikan Roh Kudusnya. Ya. Roh Kudus diam dulu. Tadi ya Pak Pras ya yang mempertanyakan di mana Al-Quran pada surat An-Nahl ya ini katakanlah nurun ke Al-Quran. Makanya Pak Pras dibaca dari atas. Bisa kelihatan Pak Awi? Bisa. Pak Awi? Bisa ya? Ya. Dibaca dari ayat 98. Maka apabila engkau Muhammad hendak membacakan Al-Quran, mohon perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin terhadap orang yang mempersekutukan Allah. Dan apabila kami mengganti satu ayat dengan ayat lain dan Allah lebih mengetahui yang turunkannya, mereka berkata sungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Jadi baca dari atas agar bisa memahami apa kandungan Al-Quran. Ya tadi Pak Umar, ya terima kasih karena Roh Kudusnya belum tidur.
atau tidak bisa tidur, maka yang sekali Bakara, lagi. yang Al-Baqarah dari mana? Firman itu dari Terlalu. mana yang Al-Baqarah? Dari Allah, dari Roh Kudus, dari Jibril, kan ada 3 tadi. Pak Umar, terkait, diam dulu Roh Kudus Erben, terkait dengan persoalan ayat tadi ya,